Sang pembisik alam part 3 kultivasi darah, Ye Feng menembus batas manusia. Kamu pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Seperti peri berbaju warna-warni yang kulihat hari itu, penampilannya saja sudah cukup untuk mendapatkan rasa hormat dari ribuan murid, bahkan para pemimpin sekte paling senior sekalipun. Sebuah tunas kecil telah diam-diam berakar di hati Ye Feng Xin. Salam, Kakak Ye. Selamat, Kakak Senior Ye, atas keberhasilanmu menjadi murid luar. Sekembalinya ke puncak 100 pinus, banyak murid lain di sana memperlakukan Ye Feng dengan rasa hormat yang lebih besar, memberinya perasaan pulang dengan penuh kejayaan. Pada saat ini, Ye Feng diam-diam memutuskan bahwa begitu keadaan stabil dan dia telah membuat kemajuan dalam kultivasinya, dia harus pulang sesegera mungkin. Aku melakukannya bukan karena alasan lain selain untuk mengharumkan nama orang tuaku dan menenangkan pikiran mereka. Ye Feng, bagaimana rasanya menjadi murid luar? Tanya Manajer Zhao, yang sedang menunggu Ye Feng, sambil tersenyum saat berjalan dekat di tengah sanjungan banyak murid lain di puncak Baisong. Ye Feng menunjuk ke makhluk mengerikan yang terbang melintasi langit dan berkata sambil tersenyum kecut. Masih hanya seekor semut, hanya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Manajer Zhao, yang tadinya tersenyum lebar, tiba-tiba tampak terkejut. Lumayan. Ye Feng, kau memang luar biasa. Kukira kau akan begitu gembira menjadi murid luar sampai kehilangan akal sehat. Ye Feng menjawab dengan sedikit kepahitan. Dibandingkan dengan mereka yang langsung diterima sebagai murid luar karena bakat garis keturunan mereka yang luar biasa, mereka hanyalah kelompok murid luar terburuk. Belum lagi Ren Xihua, yang langsung diterima sebagai murid dalam sekte Qiyun dengan bakatnya yang tak tertandingi dalam 6 meridian tingkat atas ketika Ye Feng masuk sekte tersebut. Lalu bagaimana dengan Ye Feng dan yang lainnya yang hanya berjuang untuk dipromosikan dari murid biasa menjadi murid luar? Konon, Ren Xihua mencapai tingkat keempat kultivasi darah dalam waktu 1 bulan setelah memasuki sekte, dan berhasil memadatkan esensinya serta mengumpulkan energi vitalnya dalam waktu setengah tahun. Dikatakan bahwa jika para tetua sekte tidak takut fondasinya tidak stabil dan telah menekannya selama beberapa bulan, Ren Xihua akan mampu memadatkan esensinya dan mengumpulkan energi vitalnya jauh lebih cepat. Ye Feng, kau tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Jalan seni bela diri adalah tentang keberanian. Seberapa jauh kau bisa melangkah sepenuhnya bergantung pada takdirmu. Setelah jeda, pelayan Zhao melanjutkan, karena kamu tidak memasuki pavilion kitab suci, apakah Diakon Liu menegurmu? Apakah kamu tahu mengapa aku menyuruhmu untuk tidak masuk ke pavilion kitab suci untuk memilih teknik kultivasi? Bagaimana kau tahu? Tanya Ye Feng dengan heran, lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Sebelum kau memasuki jalur ikan naga, aku berjanji padamu bahwa jika kau berhasil melewatinya, aku akan memberimu hadiah yang bagus. Ini sebenarnya berhubungan dengan hadiah bagus yang akan kuberikan padamu, kata Manajer Zhao. Hadiah yang bagus? Mendengar itu, jantung Ye Feng berdebar kencang. Mungkinkah Manajer Zhao akan memberinya buku panduan bela diri? Memberimu buku panduan kultivasi tingkat tinggi? Aku tidak memiliki kemampuan itu. Teknik kultivasi terkuatku hanyalah teknik tingkat manusia biasa. Tidak jauh lebih baik daripada buku panduan kultivasi di lantai pertama pavilion kitab suci. Lagi pula, aku tidak berhak untuk mewariskan teknik kultivasi atau buku rahasia apapun kepadamu. Kau tahu aturan sekte Qiyun. Memberikan teknik kultivasi atau buku rahasia secara pribadi kepada sekte akan mengakibatkan hilangnya kultivasi dan pengusiran dari sekte. Manajer Zhao sepertinya bisa membaca pikiran Ye Feng, menyebabkan wajah tua Ye Feng memerah. Secercah kekecewaan terlintas di mata Ye Feng. Ye Feng mengira Manajer Zhao mungkin akan memberinya buku panduan kultivasi tingkat tinggi, tetapi sekarang tampaknya ia terlalu banyak berpikir. Terlebih lagi, peraturan sekte masih berlaku. Teknik kultivasi kuno dan buku panduan rahasia benua sejati yang mendalam dibagi menjadi 4 tingkatan dan 12 level, yaitu langit, bumi, manusia, dan fana. Setiap tingkatan selanjutnya dibagi menjadi 3 level. Teknik kidarah dan tinju pembawa gunung Raja Beruang, yang diwariskan sekte Qiyun kepada murid-murid rendahan mereka, keduanya merupakan buku panduan seni bela diri tingkat rendah untuk manusia biasa. Gudang kitab suci sekte Qiyun memiliki 6 lantai. Dan tingkatan buku panduan seni bela diri yang tersimpan bervariasi tergantung pada lantainya. Lantai pertama sebagian besar berisi buku-buku kultivasi tingkat fana, mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Lantai kedua dan seterusnya sebagian besar berisi buku-buku kultivasi berharga tingkat manusia dan bahkan tingkat bumi. Adapun tingkat ke-6 dari gudang sutra, di dalamnya terdapat salah satu dari sedikit teknik perlindungan sekte dari sekte Qiyun. Legenda mengatakan bahwa tingkat ke-6 berisi teknik tingkat surga yang sangat langka, dan hanya Kuo Qijing, pemimpin sekte dari sekte Qiyun, yang memenuhi syarat untuk memasukinya. Dalam keadaan normal, teknik kultivasi tingkat tertinggi yang dapat dipelajari oleh murid luar hanyalah tingkat manusia biasa tingkat atas. Adapun teknik kultivasi tingkat manusia, hanya murid dalam yang memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Kadang-kadang,
Seorang murid luar yang memberikan kontribusi besar kepada sekte dapat diberi hadiah oleh sekte berupa buku panduan teknik kultivasi tingkat manusia. Namun, meskipun aku tidak bisa mewariskan teknik kultivasi kepadamu, aku bisa memberimu kesempatan untuk mendapatkan teknik yang lebih baik. Melihat ekspresi kecewa Ye Feng, Manajer Zhao mengganti topik pembicaraan. Ekspresi Ye Feng tiba-tiba berubah dari kecewa menjadi terkejut. Manajer Zhao kembali berbicara. Namun, jangan terlalu senang dulu. Saya hanya menunjukkan arah yang benar. Apakah kamu berhasil atau tidak sepenuhnya bergantung pada takdirmu sendiri? Tolong jelaskan padaku, Pramugara Zhao. Ye Feng, di sekte Qionku, hanya murid dalam yang memenuhi syarat untuk menjadi murid secara individu. Meskipun murid luar juga termasuk dalam sekte, karena jumlah mereka yang banyak, mereka umumnya harus memilih metode kultivasi mereka sendiri dari sekte dan berlatih sendiri. Namun, sekte tersebut tidak sepenuhnya mengabaikan murid-murid luarnya. Mereka telah menugaskan 10 instruktur kepada murid-murid luar yang tinggal di puncak Donglai. Anda seharusnya sudah mengetahuinya. Ye Feng mengangguk setelah mendengar itu. Ye Feng, apakah kau tahu apa posisi ke-10 instruktur sekte ini di puncak Donglai? Diakon Liu mengatakan bahwa jika murid luar memiliki pertanyaan tentang kultivasi, mereka dapat berkonsultasi dengan instruktur sekte, jawab Ye Feng, sedikit bingung. Ye Feng, menurutmu peran apa yang dapat dimainkan oleh ke-10 instruktur sekte ini? Seharusnya mirip dengan seorang guru. Kan? Setelah mendengar jawaban Ye Feng, Manajer Zhao berbalik dan berkata, mirip dengan seorang guru? Kalau begitu, katakan padaku, siapa di antara kalian murid luar yang baru direkrut yang menganggap instruktur sekte sebagai guru? Sebelum memilih teknik kultivasi mereka, apakah para murid luar yang baru direkrut berkonsultasi dengan instruktur sekte mereka tentang jenis teknik mana yang paling cocok untuk mereka? Mata Ye Feng tiba-tiba berbinar, seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Sebenarnya, bukan hanya kalian para murid luar yang baru. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir semua murid luar memperlakukan 10 instruktur sekte puncak Donglai sebagai hiasan semata. Akibatnya, posisi pengajar sekte yang dulunya bergengsi dan didambakan secara bertahap menjadi jabatan yang terabaikan dan menganggur, sehingga semakin jarang muncul murid-murid elit dari sekte luar. Setelah mengatakan itu, pelayan Zhao berkata kepada Ye Feng dengan penuh makna, kau harus tahu bahwa instruktur sekte termasuk di antara sedikit orang di sekte yang memiliki kemampuan untuk mengajarkan teknik kultivasi. Ye Feng, apakah kau mengerti maksudku? Mengerti. Ye Feng mengangguk cepat. Manajer Zhao sudah menjelaskan semuanya sampai sejauh ini. Jika dia masih tidak mengerti, maka dia pasti sudah gila. Bagus. Namun, bimbingan dari instruktur sekte itu cukup sembarangan. Apakah kamu bisa mendapatkan manfaat darinya bergantung pada kemampuan dan keberuntunganmu? Baik, terima kasih atas bimbingannya, Manajer Zhao. Ye Feng membungkuk dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Apakah Anda puas dengan hadiah yang saya berikan? Tanya Manajer Zhao sambil tersenyum. Puas, sangat puas. Ye Feng mengangguk buru-buru. Lalu kenapa kamu belum pergi juga? Tepat ketika Ye Feng hendak berbalik dan pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru bertanya kepada pelayan Zhao. Pelayan Zhao, saudara saya Safei masih berada di puncak Baisong. Bolehkah saya sering mengunjunginya di sana di masa mendatang? Tentu saja. Saya akan senang menyambut Anda di puncak Baisong, kata pramugara Zhao. Mendengar itu, Ye Feng diam-diam menghela napas lega. Pertanyaannya sebagian untuk menemui Safei, tetapi terutama karena ramuan sumsum batu di gua rahasia di tebing di belakang puncak Baisong. Meskipun ramuan sumsum batu dapat dikumpulkan setiap beberapa hari, jika Ye Feng datang terlalu sering, itu akan menimbulkan kecurigaan. Sekarang, ini dapat dilihat sebagai alasan baginya untuk lebih sering datang ke puncak Baisong di masa mendatang. Setelah membungkuk dan mengucapkan terima kasih, Ye Feng melangkah keluar pintu. Namun, tepat saat dia hendak pergi, suara Manajer Zhao terdengar lagi. Ye Feng, setahu saya, di antara 10 instruktur puncak Donglai, instruktur Liao Feibai adalah yang paling jujur, terampil, dan berpengetahuan luas. Beliau sangat suka mengajar murid luar yang awalnya adalah pelayan. Kau bisa mencoba menemui instruktur Liao terlebih dahulu, kata pelayan Zhao. Terima kasih, Manajer Zhao, saya akan mengingatnya. Tidak lama setelah Ye Feng pergi, tatapan Manajer Zhao tiba-tiba menjadi agak kosong. Feibai, aku sudah mengantarkan orang yang kau cari. Adapun sisanya, itu terserah keberuntunganmu. Dalam perjalanan pulang, Ye Feng terus memikirkan kata-kata Manajer Zhao, dan semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia. Instruktur sekte, ya? Mereka hanya guru dengan gelar berbeda karena mereka memiliki terlalu banyak murid untuk diajar. Mengingat banyak murid luar sekarang mengabaikan instruktur sekte, bukankah peluangnya untuk diperlakukan berbeda jika dia pergi akan lebih besar? Ketika Ye Feng masih menjadi murid rendahan, ia sangat menderita karena kurangnya bimbingan dan banyak mengambil jalan pintas saat berlatih teknik idarah dan teknik raja beruang mengangkat gunung yang dikeluarkan oleh sekte tersebut.
Sekalipun dia kurang beruntung dan tidak mendapatkan perlakuan khusus dari instruktur sekte, manajer Zhao tetap memberinya beberapa arahan. Selain itu, ketika manajer Zhao menyuruhnya mencari instruktur Liao Feibai, pasti ada tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Instruktur Liao Feibai mungkin adalah instruktur yang lebih baik dan lebih cakap di antara ke-10 instruktur tersebut. Namun, hari sudah larut, dan setelah seharian berlarian dan berkeringat deras, Ye Feng tidak terburu-buru mencari instruktur Liao. Ia berencana untuk beristirahat semalaman, merapikan diri, mandi, dan berganti pakaian sebelum menemui instruktur Liao. Keesokan harinya, Ye Feng, tampak segar dan penuh semangat kepahlawanan, menuju puncak Donglai. Karena para instruktur sekte memegang posisi tinggi di puncak Donglai, ke-10 instruktur sekte dan pengurus puncak Donglai tinggal di puncak Donglai yang paling terpencil dan tenang. Ketika Ye Feng mencapai puncak Donglai, ia agak bingung. 10 halaman pengajaran berjejer di puncak, tetapi Ye Feng tidak tahu mana yang merupakan halaman milik Liao Feibai. Yang lebih menyakitkan hati Ye Feng Fei adalah tempat tinggal para instruktur di puncak gunung itu sepi. Seperti yang dikatakan manajer Zhao, tampaknya para instruktur sekte tidak dihargai oleh murid-murid di luar sekte. Sekarang, jika dia ingin bertanya kepada seseorang, tidak ada tempat untuk bertanya. Saat aku sedang khawatir, sesosok tubuh melesat menuruni gunung. Sosok bulat itu melompat cepat menuju puncak. Kelincahannya tidak seperti yang diharapkan dari seseorang dengan perawakan sebesar itu. Ketika orang itu tiba dan Ye Feng mengenali siapa dia, orang itu sudah menyeringai dan melesat di depan Ye Feng, lalu menamparnya hingga jatuh. "Hah? Adik Ye, kenapa wajahmu muram sekali pagi-pagi begini?" tanya Jin Yuan Bao, yang wajahnya yang cabi membuat matanya terlihat sipit, sambil tersenyum. "Saya punya beberapa pertanyaan tentang kultivasi dan datang untuk meminta bimbingan dari instruktur Liao, tetapi saya tidak tahu di halaman mana instruktur Liao tinggal," tanya Ye Feng. "Instruktur Liao?" Sedikit rasa terkejut muncul di wajah tembem Jin Yuan Bao. "Kenapa kau tiba-tiba memutuskan untuk mencari instruktur Liao?" "Saya mendengar dari seorang teman bahwa instruktur Liao adalah orang yang baik dan jujur dengan kemampuan mengajar yang luar biasa. Jadi saya datang ke sini khusus untuk belajar darinya," kata Ye Feng. "Instruktur Liao baik dan jujur, dan metode pengajarannya sangat bagus?" Mulut Jin Yuan Bao tiba-tiba melebar membentuk seringai, lalu dia melirik halaman yang agak kumuh di paling kiri dengan sedikit rasa takut. Halaman paling berantakan di dekat gerbang itu adalah halaman instruktur Liao. "Kakak, aku ada yang ingin kutanyakan pada instruktur Hi, aku akan pergi sekarang." Setelah mengatakan itu, Jin Yuan Bao bergerak cepat, seperti bola daging yang menggelinding, menuju kediaman instruktur lainnya. Halaman dalam yang paling kumuh, Ye Feng menemukan bahwa halaman 9 instruktur lainnya semuanya cukup bersih dan rapi dari pintu masuk, tanpa sehelai rumput pun. Hanya halaman instruktur Liao, yang ditunjukkan oleh Jin Yuan Bao, yang ditumbuhi gulma dan benar-benar kumuh. Meskipun tempat itu dalam kondisi bobrok, Ye Feng tetap masuk ke dalam. Lagi pula, manajer Zhao lah yang memperkenalkannya, dan jika semua cara lain gagal, Ye Feng selalu bisa mengunjungi instruktur lain. Menerobos rerumputan liar, Ye Feng menyeberangi halaman dan memasuki aula pengajaran desa. Aula pengajaran bahkan lebih berantakan daripada halaman yang ditumbuhi semak belukar, dengan pakaian compang-camping, pedang patah, kayu rusak, dan besi tua berserakan di mana-mana. Namun, hal yang paling mencolok adalah lempengan batu yang hanya tersisa setengahnya di aula tersebut. Jika kamu ingin mencari kebenaran, tanamkan keberanian terlebih dahulu. Sekilas, ketujuh karakter besar itu tampak saling bersilangan dan kacau. Tetapi setelah diperhatikan lebih dekat, mereka memancarkan aura yang kuat dan mengesankan sehingga membuat Ye Feng tidak berani menatapnya secara langsung. "Apakah instruktur Liao ada di sini?" "Saya, Ye Feng, datang untuk meminta bimbingan Anda." "Sikat." Sebelum Ye Feng selesai berbicara, seberkas cahaya pedang biru es tiba-tiba melesat keluar dari aula dan menebas Ye Feng. Tertawa. Udara dingin menusuk tulang, cahaya pedang menyambar kemana-mana, dan rambut yang terputus berterbangan liar. Bahkan sebelum cahaya pedang itu jatuh, rambut Ye Feng terurai ke tanah seperti jerami yang dipotong. Matanya membelalak lebar, dan giginya terkatup rapat. Wujud Ye Feng membeku dalam waktu. Cahaya pedang es menebas dengan ganas, dan pupil mata Ye Feng menyusut drastis dalam sekejap. Darah dan ki di tubuhnya langsung membeku, dan jantungnya berdebar kencang seperti alat peniup api yang rusak. Dia ingin melarikan diri dan menghindar, tetapi seluruh tubuhnya seperti dipenuhi lem, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Saat cahaya pedang dingin itu mendarat 1 inci di atas dahi Ye Feng, tiba-tiba berhenti. Cahaya pedang itu menggoreskan garis-garis darah yang dalam ke kulit dahi Ye Feng, dan darah langsung mengalir ke seluruh wajahnya. Darah panas yang baru saja mengalir dari dahinya membeku menjadi lapisan es darah akibat udara dingin dari cahaya pedang es. Tidak hanya itu, saat cahaya pedang es mengenai kepalanya, tubuh bagian atas Ye Feng tertutup lapisan embun beku. Ye Feng menatap tajam cahaya pedang dingin yang melayang di atas dahinya,
Takut jika cahaya itu jatuh satu tingkat lagi, nyawanya akan berakhir. Saat ini, memikirkan prinsip-prinsip besar hidup dan mati adalah hal yang tidak masuk akal. Ye Feng hanya berharap cahaya pedang es itu tidak akan jatuh. Waktu seolah berhenti. Setiap tarikan napas terasa tak berujung. Mungkin itu hanya sekejap, atau mungkin itu keabadian. Tetapi cahaya pedang dingin yang tadinya melayang 1 inci di atas dahi Ye Feng tiba-tiba lenyap sebagai setitik bintang dingin. Kau adalah murid luar ketujuh yang datang meminta bimbinganku dalam 6 bulan terakhir. Tetapi kau adalah satu-satunya murid luar yang mampu bertahan dari satu tebasan pedangku. Baiklah, kau berhak bertanya padaku, Liao Feibai. Liao Feibai, mengenakan rok manik-manik biru muda, dengan rambut hitam panjangnya diikat tinggi dan tangannya di pedang panjangnya, berjalan keluar dari belakang aula. Ye Feng bahkan tidak punya energi untuk merasa terkejut bahwa Liao Feibai adalah wanita yang cantik. Setelah selamat dari serangan pedang yang mengancam nyawanya, dia hanya mendapatkan hak untuk mengajukan pertanyaan. Terlebih lagi, dilihat dari ucapan Liao Feibai, dia adalah murid luar pertama yang diberi hak untuk mengajukan pertanyaan. Ye Feng memang ingin lari, tetapi kekuatan yang terkandung dalam cahaya pedang es itu membuatnya bahkan tidak bisa menggerakkan kakinya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa lari? Orang baik hati dan guru terampil seperti apa dia? Ye Feng sekarang ingin menyeret Meneer Zhao dan membiarkannya merasakan bagaimana rasanya hampir dibelah sampai mati oleh pedang. Saat cahaya pedang es itu surut, darah dan ki Ye Feng, yang hampir membeku, mengalir deras di seluruh tubuhnya, seketika memulihkan mobilitasnya. Apa kau membuang-buang waktuku? Liao Feibai mengangkat alisnya yang panjang dan ramping, lalu menatap Ye Feng. Aura tak berujung segera menyelimuti Ye Feng, dan perasaan seolah darah dan kinya akan membeku kembali menghampirinya. Murid Ye Feng, saya baru saja dipromosikan dari murid rendahan menjadi murid tingkat atas kemarin, dan saya datang untuk meminta nasihat kepada instruktur Liao tentang metode kultivasi mana yang cocok untuk saya. Perasaan bahwa darah dan kinya seolah membeku di seluruh tubuhnya membuat Ye Feng meneriakkan pidato yang telah disiapkannya dengan ketakutan. Adegan cahaya pedang barusan membuat Ye Feng ragu sejenak, tetapi dengusan dingin Liao Feibai mengingatkannya. Liao Feibai yang ada di hadapannya adalah orang yang tidak mengikuti aturan. Jika dia ragu sedikit saja, siapa yang tahu bagaimana Liao Feibai yang menakutkan ini akan menghadapinya. Seorang murid luar yang baru dipromosikan dari posisi murid rendahan? Liao Feibai tampak terkejut. Alisnya yang ramping dan tajam sedikit terangkat, dan aura membunuh di wajah tampannya sedikit mereda saat dia bertanya dengan heran, kau mungkin berasal dari puncak 100 pinus? Bagaimana kau tahu? Ye Feng terkejut ketika Liao Feibai menebak asal-usulnya dengan begitu akurat, dan perasaan buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Liao Feibai tidak menjawab Ye Feng. Setelah mencium aroma seperti anggrek, Liao Feibai tiba-tiba muncul di samping Ye Feng, menunjuk Ye Feng dengan jarinya, dan saat cahaya spiritual melonjak, 4 bayangan garis keturunan tiba-tiba muncul dari dahi Ye Feng. Namun, meskipun ada 4 hantu garis keturunan keempat masih sedikit kurang sempurna. Seorang talenta tingkat tertinggi di 3 meridian, itu sudah termasuk tingkat teratas di antara murid-murid rendahan. Penilaian macam apa yang dimiliki Zhao Tua? Alis Liao Feibai yang panjang dan tajam seperti pedang mengerut tajam. Mendengar hal itu, Ye Feng sangat terkejut. Bakat garis keturunan unggul dengan 3 pembuluh darah. Ye Feng ingat dengan jelas bahwa ketika bakat garis keturunannya diuji, ia memiliki bakat garis keturunan 3 tingkat menengah, atau bahkan sedikit lebih lemah. Namun sekarang, ia memiliki bakat garis keturunan 3 tingkat tinggi, hanya selangkah lagi menuju bakat garis keturunan 4. Bagaimana mungkin bakat garis keturunanku meningkat? Apakah itu karena ramuan sumsum batu atau mutiara naga ilusi? Ye Feng secara alami menghubungkan fenomena ini dengan 2 rahasia yang tidak diketahui tentang dirinya. Liao Feibai, yang mengelilingi Ye Feng dan mengamatinya dengan saksama, tiba-tiba mengerutkan kening. Tidak, Pak Tua Zhao tidak sebodoh itu. Dengan gerakan cepat, dia meraih lengan kanan Ye Feng, dan gelombang cahaya spiritual kembali menyembur dari ujung jari Liao Feibai. Au! Jeritan mengerikan tiba-tiba keluar dari tenggorokan Ye Feng. Ye Feng merasa seolah-olah lengan kanannya telah dicap inci demi inci dengan besi panas, dan dia sangat kesakitan hingga ingin memotong lengannya. Tertawa. Cairan berwarna abu-abu keputihan yang sangat samar dan halus terciprat dari lengan Ye Feng yang terputus, mengejutkan wajah Liao Feibai yang seperti malaikat sekaligus iblis. Tubuh bawaan murni, hanya sehelai rambut lagi dari menjadi tubuh bawaan murni. Ye Feng, yang kepalanya berdenyut-denyut kesakitan, juga agak linglung. Cairan putih keabu-abuan yang baru saja ia keluarkan terasa masuk akal baginya. Baru-baru ini, hampir setiap malam setelah ia meminum ramuan sumsum batu untuk mengolah teknik ki darah, tubuhnya akan menyemburkan cairan putih keabu-abuan itu dalam jumlah yang bervariasi. Omong kosong apa tentang kemurnian bawaan? Awalnya, tubuh Ye Feng menyemburkan lumpur hitam berbau busuk. Setelah berpikir sejenak, Liao Feibai, yang rambut hitam panjangnya diikat tinggi, tampak telah mengambil keputusan. Ia tiba-tiba melepaskan Ye Feng dan bertanya,
Siapa namamu? Seandainya bukan karena kekuatan cahaya pedang es barusan, Ye Feng pasti akan memutar bola matanya melihat Liao Feibai. Orang macam apa dia? Bukankah dia sudah menyebutkan namanya? Murid Ye Feng. Jawab Ye Feng dengan jujur. Usia 16 tahun masih cukup baik. Liao Feibai tampak bergumam sesuatu pada dirinya sendiri, yang semakin mengejutkan Ye Feng. Tanpa bertanya atau meminta, dia tahu persis umurnya. Liao Feibai terlalu memesona. Kau belum memasuki gudang sutra, kan? Tanya Liao Feibai tiba-tiba. Tidak. Ini menunjukkan bahwa keterkejutan Ye Feng tak terungkapkan dengan kata-kata. Itu dia. Gumam Liao Feibai pada dirinya sendiri, lalu tiba-tiba bertanya kepada Ye Feng. Ye Feng, karena kau belum memasuki pavilion kitab suci untuk memilih teknik kultivasi, aku akan memilihkan satu berdasarkan fisikmu dan mengajarkannya padamu. Apakah kau bersedia? Ya, ya. Ye Feng merasakan gelombang kegembiraan meluap di dalam dirinya, mengangguk-angguk seperti anak ayam yang mematuk nasi. Awalnya, harapan terbesar Ye Feng untuk perjalanan ini adalah menerima pengajaran teknik kultivasi dari para instruktur sekte tersebut. Ye Feng tidak menyangka bahwa ia akan mencapai tujuannya dengan begitu mudah. Teknik kultivasi yang diajarkan oleh para pengajar sekte seharusnya lebih baik daripada yang ada di pavilion kitab suci, bukan? Setidaknya, teknik tersebut seharusnya sesuai dengan kultivasi seseorang. Visi para pengajar sekte jauh lebih unggul daripada visi Ye Feng dan murid-murid luar yang baru datang lainnya. Teknik tubuh darah esensi ini sangat cocok untuk tubuh murni bawaanmu, dan terlebih lagi untuk tingkat kultivasimu saat ini. Selama kau berlatih dengan tekun tanpa gangguan, teknik ini akan memungkinkanmu untuk memadatkan esensi dan mengumpulkan energi vitalmu dalam waktu sesingkat mungkin. Liao Feibai menyulap sebuah buku panduan dari udara kosong dan melemparkannya ke Ye Feng. Setelah menerima buku panduan itu, Ye Feng sangat gembira. Bolehkah saya bertanya kepada instruktur Liao, teknik tubuh darah esensi ini termasuk tingkatan apa? Ye Feng sangat ingin mengetahui seberapa besar manfaat yang telah ia peroleh. Liao Feibai menatap Ye Feng dengan mata berbentuk almonnya. Seketika membuat Ye Feng merinding. Aku, Liao Feibai, tidak pantas mempersembahkan sesuatu seperti barang-barang tingkat manusia biasa di lantai pertama pavilion kitab suci. Liao Feibai menatapnya tajam, dan Ye Feng merasa malu dan tidak berani mengajukan pertanyaan lagi. Asalkan teknik kultivasi itu cocok untuknya dan lebih baik daripada yang didapatnya dari lantai pertama pavilion kitab suci, Ye Feng akan merasa puas. Murid ini mengucapkan terima kasih kepada instruktur Liao atas bimbingannya. Murid ini pamit sekarang. Tak berani berlama-lama lagi, Ye Feng bersiap untuk pergi. Mendengar itu, mata Liao Feibai membelalak. Apa? Kau sudah mengambil keuntungannya, dan kau ingin pergi secepat ini? Satu kalimat saja sudah cukup membuat Ye Feng merinding. Bagaimana mungkin mendapatkan buku panduan rahasia dari Liao Feibai terasa seperti menjual diri menjadi budak? Tertawa. Liao Feibai menebas dengan telapak tangannya. Seketika memotong sepotong kecil bagian kiri lempengan batu yang berdiri di ruangan itu semudah memotong tahu. Kemudian, sambil menunjuk ke bagian kanan lempengan batu itu, dia bertanya, sebulan kemudian, bisakah kamu memotong sisa bagian kanan lempengan batu itu dengan satu telapak tangan? Setelah memeriksa ketebalan lempengan batu itu dan mempertimbangkannya sejenak, Ye Feng mengangguk. Seharusnya tidak masalah. Kalau begitu, pergilah. Mendengar itu, Ye Feng merasa seolah-olah telah diampuni dan berbalik untuk pergi seolah-olah melarikan diri. Tepat saat dia melangkah keluar pintu, suara Liao Feibai terdengar, Ye Feng, aku lupa memberitahumu. Lempengan batu ini adalah lempengan batu besi khusus dari puncak lempengan besi di Sekte Qiyun. Kekerasannya 2 kali lipat dari lempengan batu biasa. Kata-kata itu mengejutkan Ye Feng seperti petir, membuatnya terhuyung dan membeku karena terkejut. Dia berseru, apa? Benda ini sebenarnya adalah lempengan besi? Tablet batu besi. Ini adalah tablet batu besi yang bahkan seorang murid di puncak tingkat ketiga pemurnian darah harus menghabiskan 10 hari untuk memahatnya agar bisa mendapatkan satu buah. Sikat. Saat Ye Feng terhuyung, seberkas cahaya pedang dingin tiba-tiba menembus udara, melayang 1 inci di atas dahi Ye Feng. Kekuatan yang mengerikan dan hawa dingin yang kuat di dalamnya menyebabkan darah dan Qi Ye Feng membeku seketika. Jika kau tidak bisa melakukannya dalam sebulan, aku, Liao Feibai, akan membuatmu menyesal pernah menginjakkan kaki di halaman rumahku. Suara dingin Liao Feibai menggema di telinga Ye Feng. Apalagi yang bisa Ye Feng katakan selain mengangguk berulang kali? Cahaya pedang dingin itu langsung menghilang, dan tubuh Ye Feng pulih sebelum dia berjalan keluar. Ye Feng. Tiba-tiba, suara Liao Feibai terdengar lagi, membuat Ye Feng bergidik. Ketika Ye Feng berbalik, dia melihat Liao Feibai berkata kepadanya, jika kamu memiliki masalah dengan kultivasimu dalam bulan ini, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Setelah mendengarkan instruksi Liao Feibai, Ye Feng menatap Liao Feibai dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya Liao Feibai, ketika tidak sedang bersikap garang, sebenarnya cukup tampan. Teknik tubuh darah esensi terbagi menjadi 3 tingkatan.
Atau lebih tepatnya, teknik tubuh darah esensi yang diperoleh Ye Feng dari Liao Feibai hanya memiliki 3 tingkatan. Setelah menguasai level pertama, seseorang dapat membersihkan sumsum tulang dan menempa tubuh, menyebabkan peningkatan kekuatan fisik yang dramatis. Setelah mencapai level kedua, esensi dan darah yang sangat kuat akan menghasilkan aura pelindung. Aura ini dapat digunakan untuk menyerang musuh, menembus emas dan giok, dan jika digunakan untuk pertahanan, akan sulit untuk terluka oleh pedang dan pisau. Jika seseorang menguasai teknik tubuh darah esensi hingga tingkat ketiga, ia dapat memadatkan setetes esensi sejati dan menyentuh ambang alam esensi sejati. Kelihatannya sangat kuat, tapi aku tidak tahu tingkat kekuatannya secara spesifik. Namun, Ye Feng berpikir bahwa apapun yang dikeluarkan oleh instruktur sekte pasti tidak akan terlalu buruk tingkat kekuatannya. Namun, Ye Feng merasa bahwa masalah rekomendasi manajer Zhao kepada instruktur Liao tidak sesederhana kelihatannya, dan ada alasan tersembunyi di baliknya. Tetapi Ye Feng tidak dapat mengetahui apa alasan itu. Namun, ada satu hal yang Ye Feng yakini jika dia gagal memenuhi persyaratan instruktur Liao setelah sebulan, nasibnya akan sangat buruk. Oleh karena itu, setelah kembali dari guru Liao, Ye Feng mengabaikan segalanya dan mencurahkan seluruh hatinya untuk mempelajari teknik tubuh darah esensi yang diwariskan oleh guru Liao. Di atas ranjang, Ye Feng duduk bersila. Darah dan kinya mengalir bergelombang seperti mutiara, mengikuti metode latihan tertentu. Tingkat pertama teknik tubuh darah esensi terutama berfokus pada pemurnian darah dan penguatan tubuh. Ini melibatkan peningkatan konsentrasi dan kemurnian darah dan ki di meridian, kemudian menggunakan darah dan ki yang lebih murni ini untuk melatih tulang dan meridian, sehingga memperkuat diri sendiri. Jika Liao Feibai ada di sini, dia akan mendapati bahwa energi darah Ye Feng sudah sangat murni, dan dengan sedikit perubahan teknik kultivasinya, penempaan esensi dan darahnya akan selesai. Selain itu, ki dan darah yang sudah terkondensasi, setelah ditempa oleh langkah pertama teknik tubuh darah esensi, semakin dimurnikan ketika melewati mutiara naga ilusi di dada Ye Feng. Lapisan ruang pertama yang baru saja dibuka oleh mutiara naga meraj bagaikan sebuah mesin canggih. Apapun jenis darah atau energi yang melewatinya, selama itu melewatinya, aku akan menempanya dan membuatnya lebih murni dan halus. Dengan cara ini, apa yang awalnya merupakan langkah tersulit dalam menempaki darah menjadi hal termudah, bahkan alami, bagi Ye Feng. Satu-satunya kekurangan Ye Feng adalah kelebihan darah dan energi, sesuatu yang perlu ia kumpulkan seiring waktu untuk mencapainya. Namun kini, masalah ini bukan lagi masalah bagi Ye Feng. Karena Ye Feng masih memegang 10 pil esensi darah di tangannya, hadiah untuk juara pertama dalam tantangan jalur naga ikan. 10 pil esensi darah adalah jumlah yang hanya bisa diterima oleh murid luar setelah 50 hari. Ye Feng menghabiskan seluruh jumlah yang biasanya diterima murid luar lainnya dalam 50 hari hanya dalam waktu 3 jam. Jika para tetua sekte Qiyun mengetahui hal ini, mereka pasti akan tercengang. Apakah kamu sudah gila? Seorang anak dengan tingkat pemurnian darah level 3 berani menelan 10 pil esensi darah sekaligus? Apakah dia tidak takut meledak dan mati? Sebenarnya, Ye Feng benar-benar tidak tahu ini. Alasannya sederhana, kekuatan pengobatan yang sangat besar yang terkandung dalam pil esensi darah akan membutuhkan waktu setidaknya 1 atau 2 jam bagi murid-murid lain untuk memurnikannya. Dan bukan hanya itu. Setiap obat memiliki tingkat toksisitas tertentu. Semua pil mengandung racun tersembunyi, dan tubuh membutuhkan waktu untuk memproses racun ini. Dalam keadaan normal, seorang murid sekte luar hanya dapat mengonsumsi paling banyak 2 atau 3 pil esensi darah per hari. Selain itu, setelah mencapai batas ini, dibutuhkan beberapa hari kultivasi untuk menetralkan racun sebelum seseorang dapat mengonsumsi pil esensi darah lagi. Jika tidak, akan menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuh. Namun, situasi ini tidak terjadi pada Ye Feng. Teknik tubuh darah esensi itu sendiri mengurangi sebagian kecil racun saat memurnikan energi darah. Sementara racun yang tersisa yang tersembunyi dalam energi darah sepenuhnya dimurnikan oleh mutiara naga ilusi ketika melewati lapisan ruang pertama. Pada saat yang sama, mutiara naga ilusi bagaikan mesin pemurnian, yang dapat membantu Ye Feng memurnikan kekuatan obat dengan lebih cepat. Gabungan semua faktor ini mengakibatkan Ye Feng mengonsumsi dan memurnikan 10 pil esensi darah dalam waktu 3 jam. Sebenarnya, Ye Feng hanya secara naluriah merasa bahwa darah dan ki-nya tidak mencukupi ketika dia berlatih teknik tubuh energi darah esensi, dan dia ingin mengisi kembali darah dan ki-nya dengan pil. Konsekuensi dari mengonsumsi 10 pil esensi darah dalam waktu 3 jam juga sangat besar. Setelah Ye Feng memurnikan khasiat obat dari pil esensi darah terakhir, khasiat itu diserap melalui energi darah mutiara naga ilusi, menjadi halus dan padat, hampir seperti merkuri. Panggilan. Ye Feng perlahan menghembuskan napas pengap dan perlahan membuka matanya. Kilatan tajam muncul di matanya, dan pelipisnya yang tadinya rata kini menonjol seperti benjolan kecil. Kau sudah menguasai level pertama hanya dalam 1 hari? Teknik tubuh darah esensi ini jauh lebih sederhana dari yang kubayangkan, dan sama sekali tidak tampak sulit, kata Ye Feng sambil mengedipkan matanya. Ye Feng tiba-tiba berdiri,
dan suara retakan tulang-tulangnya yang seperti kacang meletup tiba-tiba terdengar. Energi darahnya, seperti merkuri, melonjak melalui tubuhnya, dan Ye Feng merasa seolah-olah sosoknya telah terangkat beberapa inci dalam sekejap. Dengan jentikan jari, ujung jari itu melesat ke udara seperti cambuk, menghasilkan serangkaian suara letupan keras. Ye Feng merasakan aura kekuatan murni yang terpancar dari dirinya, yang membuatnya dipenuhi rasa percaya diri. Dia yakin bahwa jika dia bertemu Feng Haoran atau Si Tianjia lagi di Jalan Naga Ikan, dia bisa menghancurkan mereka tanpa halangan apapun. Tubuh bagian atas Ye Feng yang telanjang tertutup lapisan tipis zat seperti lumpur berwarna hampir putih. Yang membuat Ye Feng penasaran adalah zat seperti lumpur ini tidak lagi berbau amis seperti dulu. Sebaliknya, ia memiliki aroma aneh yang samar. Jika seseorang dapat menguasai teknik tubuh darah esensi tingkat pertama, itu akan membersihkan sumsum dan menempa tubuh. Apakah itu berarti tingkat kultivasi seseorang juga akan menembus ke tingkat keempat pemurnian darah? Secercah keraguan terlintas di benak Ye Feng. Ia perlahan menggerakkan jarinya di atas pelipisnya, lalu mengetuknya dengan ringan. Bang! Pelipisnya yang menonjol, seperti kulit sapi yang tegang, membuat jari-jari Ye Feng terangkat tinggi ke udara, dan ekspresi kegembiraan langsung muncul di wajah Ye Feng. Ketika darah dan qi berada pada puncaknya, keduanya dapat mengeluarkan kotoran dan najis dari tubuh. Ketika darah dan qi seorang seniman bela diri berada pada puncaknya, pelipisnya akan membengkak seperti kulit sapi. Pemurnian darah level 4. Setelah melatih tubuh darah esensi selama sehari dan menggunakan 10 pil esensi darah, dia benar-benar berhasil menembus ke tingkat keempat pemurnian darah hanya dalam 1 hari. Namun, ini hanyalah permulaan. Ye Feng telah memperoleh teknik tubuh darah esensi 3 lapis, dengan 2 lapisan terakhir menjadi semakin lambat dan sulit. Terlebih lagi, Ye Feng tidak lagi memiliki sumber daya berupa 10 pil esensi darah. Setelah berlatih selama 5 hari berturut-turut, Ye Feng menerima pil esensi darah pertamanya sejak menjadi murid luar. Setelah mengonsumsi dan memurnikan pil esensi darah ini, teknik tubuh esensi darah Ye Feng mengalami sedikit kemajuan. Pada hari ke-10 kultivasi, Ye Feng menelan pil esensi darah kedua yang telah diterimanya. Meskipun ia mengalami beberapa kemajuan, kemajuannya sangat lambat. Ye Feng memperkirakan bahwa dengan kecepatan ini, dibutuhkan waktu 2 atau 3 bulan baginya untuk menyelesaikan tingkat kedua teknik tubuh darah esensi. Akhirnya, karena tak sanggup menahan diri lagi, Ye Feng kembali ke puncak Baisong pada malam hari ke-10. Setelah melihat Sa Fei, yang kultivasinya mengalami kemajuan pesat, ia berlama-lama di sana hingga larut malam sebelum kembali, yang membuat Ma Yuanwu, yang masih memulihkan diri di puncak Baisong, ketakutan hingga ia tidak berani meninggalkan rumah. Adapun Wu Jian, Yu Ping, dan yang lainnya, mereka telah diusir dari sekte Qiyun. Mereka gagal dalam ujian besar tahunan dan bahkan tidak diizinkan lagi untuk bekerja sebagai murid rendahan. Saat kembali, Ye Feng diam-diam pergi ke gua tebing di belakang puncak Baisong. Ye Feng cukup beruntung. Selama 11 hari itu, tidak ada binatang buas yang masuk ke gua tebing. Cairan spiritual sumsum batu yang terkumpul selama 11 hari itu cukup untuk mengisi setengah mangkuk kecil. Setelah membuat beberapa pengaturan tambahan untuk mencegah binatang buas berkeliaran tanpa sengaja, Ye Feng diam-diam kembali ke puncak Donglai dengan semangkuk kecil cairan roh sumsum batu. Di malam hari, Ye Feng menelan setengah mangkuk kecil cairan roh sumsum batu beberapa kali untuk berkultivasi. Energi kuat yang terkandung dalam cairan roh sumsum batu membuat kultivasi Ye Feng berkembang pesat, dan juga membuat darah dan qi dalam tubuhnya penuh hingga maksimal. Ketika pelipis Ye Feng membengkak hingga batasnya, dan jejak terakhir kotoran putih bercampur dengan sedikit darah menyembur keluar dari tubuhnya, pusaran energi darah murni perlahan terbentuk di dantian Ye Feng. Begitu pusaran darah terbentuk, energi darah yang telah memenuhi tubuh Ye Feng hingga batasnya segera menemukan jalan keluar, mengalir deras menuju pusaran energi darah di dantiannya. Pelipisnya, yang membengkak hingga hampir meledak, perlahan-lahan menyusut, dan perasaan tubuhnya yang dipenuhi energi yang tidak dapat ia tekan langsung menghilang. Tertawa. Setelah berlatih terus-menerus selama 1 malam dan 1 hari, Ye Feng tiba-tiba berdiri dan, di tengah suara tulang-tulangnya yang berderak, melayangkan pukulan ke depan. Bang! Saat tinju Ye Feng berhenti, panel pintu yang berjarak 3 meter dari Ye Feng mengeluarkan bunyi keras, mengejutkan Ye Feng. Setelah diperiksa lebih teliti, ditemukan bahwa ada lubang besar di panel pintu, dan lubang itu seukuran kepalan tangan Ye Feng. Teknik tubuh darah esensi tingkat kedua, penguasaan Qi Gang, Ye Feng sangat gembira. Tepat ketika Ye Feng hendak merasakan kekuatan tingkat kedua dari teknik tubuh darah esensi, keributan yang memekakan telinga tiba-tiba meletus di luar pintu. Lihat, lihat. Peringkat di peringkat langit dan bumi telah berubah. Ada orang lain yang berhasil masuk ke dalam daftar. Peringkat langit dan bumi, Ye Feng sedikit mengerutkan kening dan berjalan menuju pintu. Ren Xihua, ini Ren Xihua. Ren Xihua, seorang murid inti yang baru setahun menjadi murid, sudah berhasil masuk ke peringkat surgawi. Peringkat ke-72, sudah ke-71, dan peringkatnya masih terus naik.
Di kejauhan, sekelompok murid luar telah berkumpul di depan tebing langit dan bumi di sisi selatan puncak Donglai. Mereka menatap nama-nama di peringkat langit dan bumi yang terus berubah, dan teriakan kegembiraan serta rasa iri terdengar naik turun. Melihat ini, Ye Feng juga bergegas mendekat, ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sebenarnya, Ye Feng juga mengetahui tentang peringkat langit dan bumi. Ketika dia masih menjadi murid rendahan, peringkat langit dan bumi adalah topik bergengsi di antara para murid rendahan. Setiap murid rendahan yang mengetahui tentang perubahan peringkat langit dan bumi pasti akan menjadi topik pembicaraan hangat di antara para murid rendahan. Peringkat langit dan bumi sebenarnya adalah dua daftar peringkat, yaitu peringkat langit dan peringkat bumi. Dari 72 individu di peringkat surgawi, hanya murid inti yang biasanya memiliki kesempatan untuk masuk ke peringkat surgawi. Mereka yang menduduki peringkat surgawi sebagian besar adalah yang terbaik di antara murid inti. Tentu saja, murid luar juga dapat mencoba untuk masuk ke peringkat surgawi jika mereka memiliki kemampuan. Tetapi hal seperti itu belum pernah terjadi. Peringkat bumi berbeda dengan peringkat surga. Peringkat bumi memiliki total 360 orang dan merupakan peringkat kekuatan tempur khusus untuk murid dalam dan luar sekte Qiyun. Hanya murid luar yang dapat masuk dalam daftar. Begitu seorang murid luar menjadi murid dalam, ia akan segera dikeluarkan dari peringkat bumi. Persaingan antara peringkat langit dan bumi sangat sengit, bahkan lebih sengit daripada kompetisi sekte tahunan, dan terkadang bahkan berdarah. Hal ini terutama karena manfaat dari peringkat langit dan bumi sangat besar. Jika murid-murid internal dan eksternal dapat menembus peringkat langit dan bumi, tidak hanya status mereka di dalam sekte akan melambung, tetapi mereka juga akan menuai manfaat nyata. Murid luar biasa dapat menerima 1 pil esensi darah setiap 5 hari dari sekte. Namun, begitu seorang murid luar mencapai peringkat bumi, jumlah pil esensi darah yang mereka terima setiap kali akan meningkat menjadi 2. Selain itu, hadiah akan meningkat untuk setiap 120 peringkat yang dicapai pemain dalam peringkat bumi. Jika seorang pemain berhasil mencapai peringkat ke-240 dalam peringkat bumi, mereka dapat menerima 3 pil esensi darah setiap kali. Jika Anda masuk ke peringkat 120 teratas dalam peringkat bumi, Anda dapat menerima 4 pil esensi darah setiap kali. Jika Anda masuk ke peringkat 10 teratas dalam peringkat bumi, Anda dapat menerima 5 pil esensi darah setiap kali. 10 teratas dalam peringkat bumi menerima 10 kali lipat sumber daya kultivasi dibandingkan murid luar biasa. Hal yang paling mengagumkan dan menarik adalah jika ada murid yang berhasil mencapai puncak peringkat bumi, pil yang mereka terima setiap kali akan diubah menjadi pil pemadatan sejati. Pil pemadatan esensi adalah hak istimewa yang hanya diperuntukkan bagi murid-murid batin. Ini adalah pil yang sangat berharga yang dapat meningkatkan esensi sejati. Dan ini hanyalah sebagian dari imbalannya. Jika imbalan bagi murid luar sekte Qiyun untuk menembus peringkat bumi begitu menggiurkan, maka imbalan untuk peringkat surga, yang hanya berada di peringkat 72, bahkan lebih menggoda. Dapat dikatakan bahwa selama seseorang berhasil menembus peringkat langit dan bumi, sumber daya kultivasi yang diperoleh dari sekte akan meningkat secara eksponensial. Jika sumber daya kultivasi dapat meningkat secara eksponensial, maka kemajuan kultivasi secara alami akan lebih cepat. Selain itu, peringkat langit dan bumi adalah kesempatan yang sangat langka bagi murid internal maupun eksternal sekte Qiyun untuk meningkatkan status mereka. Di dalam sekte Qiyun, jika seorang murid luar ingin menjadi murid dalam, dan seorang murid dalam ingin menjadi murid sejati, satu-satunya pilihan selain kompetisi dan penilaian sekte tahunan adalah peringkat langit dan bumi. Jika seorang murid luar berhasil masuk ke dalam 10 besar peringkat bumi, mereka berhak menantang murid dalam manapun kapan saja. Jika mereka berhasil menantang seorang murid dalam, mereka dapat langsung menjadi murid dalam. Jika seorang murid inti mampu menembus 3 peringkat teratas dalam peringkat surgawi, mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan restu dari seorang tetua dan diterima sebagai murid sejati. Gabungan semua faktor ini menjadikan peringkat langit dan bumi sebagai kompetisi paling sengit, bahkan brutal, di dalam sekte Qiyun. Peringkat langit dan bumi di dalam sekte Qiyun dipajang di tebing langit dan bumi, yaitu puncak gunung yang sebagian menggantung di dalam sekte Qiyun. Konon, itu adalah harta karun langka yang dibuat oleh para tetua sekte dengan kekuatan magis yang besar. Ia dapat beresonansi dengan token giok identitas yang dikeluarkan oleh sekte Qiyun kepada murid-murid internal dan eksternalnya, dan dapat menyebabkan peringkat di peringkat langit dan bumi berubah secara real time. Ketika Ye Feng tiba di sisi selatan puncak Donglai dan memandang ke arah tebing Tiandi, nama Ren Sihua di peringkat surgawi masih berkedip dari waktu ke waktu. Hanya dalam waktu singkat, Ren Sihua benar-benar telah melompat dari peringkat ke-71 ke peringkat ke-69 di peringkat surgawi. Namun, nama Ren Sihua semakin jarang muncul, dan setelah mencapai peringkat ke-66 di peringkat surgawi, tidak ada pergerakan selama 1/4 jam penuh. Aneh, bagaimana Ren Sihua bisa menantang begitu banyak orang sekaligus? Ye Feng tak kuasa menahan rasa ingin tahunya saat melihat peringkat Ren Sihua melesat dari saat ia memasuki papan peringkat, langsung melesat ke posisi ke-66. Ye Feng samar-samar ingat bahwa aturan tantangan peringkat langit dan bumi sekte Qiyun adalah bahwa murid yang peringkatnya lebih rendah atau tidak ada dalam daftar dapat menantang siapapun yang ada dalam daftar,
dan jika mereka kalah, semua pembicaraan berakhir. Namun, jika tantangan dimenangkan, penantang dapat langsung menggantikan peringkat orang yang ditantang, dan peringkat orang lain akan turun satu peringkat. Namun, jarang sekali seorang penantang berada 2 atau 3 peringkat lebih tinggi. CK, kau bahkan tidak tahu itu? Ren Xihua menantang jalur naga ikan. Seorang murid luar berpakaian hitam di sebelah Ye Feng menatapnya dengan jijik. Menembus jalur naga ikan? Ye Feng benar-benar bingung. Mungkinkah menembus jalur naga ikan benar-benar membawanya ke peringkat langit dan bumi? Setelah melakukan penyelidikan dari berbagai sumber, Ye Feng akhirnya memahami masalah tersebut. Ia menjawab pertanyaan yang telah membingungkannya beberapa hari yang lalu. Jalur naga ikan yang berhasil ditembus Ren Xihua juga dikenal sebagai 9 transformasi naga ikan, dan itu adalah jalur naga ikan sejati di dalam sekte Qiyun. Jalur naga ikan yang berhasil ditembus Ye Feng dan kelompok muridnya beberapa hari yang lalu hanyalah tahap awal dari jalur naga ikan sejati. Tidak heran jika Ye Feng melihat gerbang misterius bertuliskan transformasi pertama naga ikan setelah menyelesaikan jalur naga ikan hari itu. Ternyata itu adalah awal dari 9 transformasi naga ikan. Konon, 9 transformasi naga ikan adalah harta karun yang diwariskan dalam sekte Qiyun, yang memiliki daya magis tak tertandingi. Jika murid dalam atau luar memasuki transformasi pertama naga ikan, binatang buas dan monster iblis yang terbentuk dari energi spiritual akan muncul. Mengalahkan binatang buas dan monster iblis yang terbentuk dari energi spiritual ini akan memberi mereka sejumlah poin tertentu. Murid yang masuk tidak dapat bertahan lebih lama dan diusir dari 9 transformasi ikan dan naga oleh binatang buas iblis dan roh jahat yang terbentuk dari kekuatan spiritual. Total poin murid yang membunuh binatang buas iblis dan roh jahat akan digunakan sebagai dasar peringkat pada peringkat langit dan bumi. Adapun hal-hal yang diketahui Ye Feng, seperti menantang langsung para murid di daftar teratas untuk meningkatkan peringkat di peringkat langit dan bumi, sangat sedikit orang yang melakukannya. Itu adalah cara yang sangat memalukan dan mudah menimbulkan musuh. Namun, itu juga merupakan peristiwa paling menarik di sekte Qiyun. Peringkat Ren Xihua akhirnya stabil di posisi ke-65 dalam peringkat surgawi. Sangat mengejutkan para murid luar yang menyaksikan. Baru setahun menjadi murid, ia sudah menonjol di antara ratusan murid dalam dan berhasil menembus posisi ke-65 dalam peringkat surgawi. Benar-benar seorang jenius di antara para jenius. Kultivasi dan kekuatan tempurnya berkembang dengan kecepatan yang bahkan 2 kali lebih cepat daripada Ku Zhanqian, yang saat ini menduduki peringkat teratas di peringkat surgawi. Di antara murid-murid inti, hanya Chang Xunran, yang berada di peringkat ke-12 di peringkat surgawi, dengan bakat garis darah 6 denyut nadi tingkat menengahnya, yang dapat menyaingi kecepatan kultivasi Ren Xihua. Peringkat surgawi tidak terlalu relevan bagi Ye Feng saat ini. Yang perlu dia fokuskan adalah peringkat duniawi. Meskipun peringkat duniawi memiliki 360 orang, dibandingkan dengan jumlah murid luar yang sangat besar, yaitu lebih dari 8.000 orang, jalur menuju peringkat ini masih sangat sempit. Ma Hui, peringkat ke-347. Ye Feng melihat nama Ma Hui di peringkat bumi, orang yang telah membuatnya kesulitan. Tak heran Ma Hui begitu sombong dan memiliki banyak pengikut. Ternyata dia adalah murid luar yang berhasil masuk ke peringkat bumi. Saat nama murid inti Ren Xihua berhenti berkedip, ratusan murid luar yang berkumpul di sana kehilangan motivasi untuk menonton dan bubar di tengah diskusi mereka. Ye Feng juga mengikuti kerumunan itu turun dari puncak. Sambil berjalan, Ye Feng terus memikirkan peringkat bumi. Dia perlu naik ke peringkat bumi secepat mungkin untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi dari sekte. Dengan lebih banyak sumber daya kultivasi, kultivasinya dapat meningkat lebih cepat. Dengan cara ini, sebuah siklus yang baik dapat terbentuk. Bang! Tiba-tiba, Ye Feng, yang sedang berjalan di tengah kerumunan, tersandung oleh kaki yang tiba-tiba terulur dari samping. Ia terhuyung dan hampir jatuh dari sisi puncak. Di salah satu sisi puncak gunung, terdapat lautan awan yang luas membentang sejauh mata memandang. Jika Anda jatuh dari sana, Anda pasti akan hancur berkeping-keping. Pada saat kritis, Ye Feng mengerahkan kekuatan di pinggangnya, dan dengan gerakan meregangkan tubuh seperti beruang yang malas, tubuhnya tiba-tiba berbalik. Tepat sebelum jatuh dari gunung, dia meraih sebuah batu dan, dengan kekuatan yang tiba-tiba, melompat kembali ke jalan setapak di gunung. Di jalan setapak pegunungan, Li Suelong, yang baru saja membuat Ye Feng tersandung karena tiba-tiba mengulurkan kakinya, menatap Ye Feng yang masih gemetar dengan ekspresi mengejek. Li Suelong berdiri di samping, sementara Ma Hui tersenyum. Li Suelong, dasar bajingan, apa kau mencoba membunuhku? Ye Feng, yang nyaris lolos dari kematian, menyeka keringat dingin dari dahinya dan menunjuk pelakunya. Li Suelong, sambil mengumpat keras. Adik Ye, itu tidak benar. Kau hampir jatuh dan tewas karena ceroboh saat berjalan. Bagaimana bisa kau menyalahkan Li Suelong? Ma Hui tertawa sinis. Aku tidak sengaja. Jelas sekali Li Suelong yang melakukannya dengan sengaja. Aku melakukannya dengan sengaja. Lalu kenapa? Apa yang akan kau lakukan? Li Suelong tidak berusaha menyembunyikan kebenciannya,
bertindak seolah-olah Ye Feng tidak bisa berbuat apapun padanya. Karena Ye Feng sangat marah dengan sikap tak tahu malu Li Suelong hingga urat di dahinya berdenyut, Li Suelong kembali mencemooh Ye Feng. Apa? Kau marah? Ingin balas dendam? Jika kau berani, ayo naik ke arena pertarungan denganku, dan aku akan memberimu kesempatan untuk membalas dendam. Arena pertarungan? Ye Feng menyipitkan matanya, dan langsung memahami niat jahat Li Suelong. Pertarungan pribadi dilarang di antara murid luar sekte Qiyun. Siapapun yang kedapatan melakukannya akan dihukum berat. Dengan kata lain, selama Ye Feng tidak setuju untuk pergi ke arena bela diri, dalam keadaan normal, Ma Hui tidak punya cara untuk menghadapi Ye Feng. Namun, begitu mereka melangkah ke arena bela diri, hidup dan mati kedua belah pihak diserahkan kepada takdir. Bahkan jika salah satu terbunuh atau terluka parah oleh yang lain, sekte tersebut pun tidak dapat menemukan kesalahan apapun di dalamnya. Oleh karena itu, untuk membalas dendam, Ma Hui dan anak buahnya, Li Suelong, merancang ide keji untuk memprovokasi Ye Feng dan memaksanya ke arena pertarungan. Namun, Li Suelong terlalu jahat. Tendangan di jalan pegunungan itu terlalu ganas. Jika Ye Feng tidak bereaksi cepat, itu hampir merenggut nyawanya. Jika Ye Feng benar-benar jatuh dari tebing dan meninggal karena tendangan Li Suelong, maka kematian Ye Feng akan sia-sia. Sekalipun kematian Ye Feng agak mencurigakan, sekte tersebut tidak akan menyelidikinya lebih lanjut. Jika seorang murid luar jatuh hingga tewas, itu hanya karena dia bodoh. Tidak ada orang lain yang patut disalahkan. Itu sangat jahat. Apa? Kau terlalu takut untuk naik ke panggung pertarungan? Dasar pengecut tak punya tulang punggung, aku tahu kau tak akan berani. Li Suelong terus mengumpat dengan ganas, dengan ekspresi puas di wajahnya. Dasar pengecut, kata Ma Hui dengan tatapan menghina. Kilatan dingin muncul di mata Ye Feng. Dia harus melampiaskan kekesalannya pada Li Suelong hari ini. Namun, dia begitu fokus pada kultivasinya beberapa hari terakhir sehingga dia bahkan tidak mengetahui sejauh mana kultivasi Li Suelong. Lebih buruk lagi, Ye Feng beberapa hari terakhir ini fokus berlatih teknik tubuh darah esensi yang diwariskan oleh instruktur Liao, dan tidak punya waktu untuk mengembangkan teknik bela diri dan metode gerakan yang ampuh. Dalam keadaan seperti itu, jika dia ingin memberi pelajaran kepada Li Suelong, dia harus menggunakan beberapa trik dan memanfaatkan keunggulannya sendiri untuk memiliki peluang menang yang lebih besar. Ye Feng sangat memahami keunggulan terbesarnya saat ini. Baiklah, ayo pergi. Ini hanya arena pertarungan, siapa yang takut pada siapa? Balas Ye Feng dengan marah sambil menjulurkan lehernya. Li Suelong, apa kau tidak punya rasa malu? Kenapa kau lagi-lagi menindas para pemula? Kau ingin naik ke panggung pertarungan? Aku akan naik ke sana bersamamu. Kegembiraan yang tadinya terpancar di wajah Li Suelong saat Ye Feng setuju untuk pergi ke arena bela diri tiba-tiba membeku, dan suaranya menjadi agak terbata-bata. Li? Kakak Li? Li Yunchong? Kau tidak bisa menindas kami hanya karena kau berada di peringkat ketiga dalam peringkat bumi. Siapa bilang kami menindas Ye Feng? Dialah yang sukarela naik ke panggung pertarungan bersama Li Suelong. Melihat ketakutan Li Suelong, Ma Hui berkata dengan malas. Li Yunchong menduduki peringkat ketiga dalam daftar lokal. Ma Hui, jangan kira aku tidak tahu trikmu. Sambil berbalik, Li Yunchong menepuk bahu Ye Feng dan berkata, adikku, jangan hiraukan mereka. Li Suelong sudah menjadi murid luar selama lebih dari setahun. Dan dia hampir selesai menempaki darahnya dan akan segera menembus ke tingkat kelima pemurnian darah. Kau baru beberapa hari menjadi murid luar. Dengarkan aku, berlatihlah dengan keras, dan dalam 1 atau 2 tahun, naiklah ke panggung pertarungan bersamanya dan hajar dia sampai babak belur. Mendengar ini, mata Ye Feng berbinar. Li Suelong hanya memiliki tingkat pemurnian darah puncak level keempat dan belum menembus ke level kelima. Dengan berita ini, peluang Ye Feng untuk menang, yang semula hanya 50%, tiba-tiba melonjak menjadi 80%. Kakak Li, kau tidak tahu, Li Suelong hampir membunuhku hari ini. Aku harus pergi ke arena bela diri bersamanya dan membalas dendam, kata Ye Feng, mengabaikan nasihat Li Yunchong. Baiklah, Ye Feng, kau benar. Li Suelong sangat gembira mendengar ini, dan menunjuk ke arah arena bela diri puncak Donglai, sambil berkata, ayo kita naik ke arena bela diri. Hei, Ye Feng, kamu. Terima kasih, Kakak Li. Ye Feng mengedipkan mata secara misterius kepada Li Yunchong, membuat Li Yunchong terdiam karena terkejut. Sekelompok murid sekte luar yang mengenakan pakaian hitam mengikuti Ye Feng dan Li Suelong menuju arena bela diri, meskipun beberapa di antaranya pergi di tengah jalan. Hei, ada sesuatu yang menarik sedang terjadi. Kenapa kamu tidak pergi melihatnya? Tidak diragukan lagi. Ye Feng baru menjadi murid tingkat luar dari murid biasa sekitar 10 hari yang lalu, dan kultivasinya bahkan belum menembus tingkat keempat pemurnian darah. Li Suelong, di sisi lain, berada di puncak tingkat keempat pemurnian darah. Sekalipun tidak ada ketegangan, tetap ada keseruan untuk ditonton. Jangan lupa, Ye Feng adalah nomor 1 di jalur ikan dan naga. Omong kosong. Tahun lalu,
Murid terbaik di jalur naga ikan di antara murid-murid biasa masih lumpuh karena Ahui. Tapi kau benar, berlatih di pegunungan itu membosankan, jadi anggap saja itu sebagai menonton keseruannya. Mendengar ucapan semua orang, Li Yunchong hanya bisa mendesah pelan. Tatapannya ke arah Ye Feng kini diwarnai rasa iba. Meskipun, dilihat dari ketajaman matanya, kultivasi Ye Feng tampaknya telah mencapai tingkat keempat pemurnian darah. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi Li Suelong yang berpengalaman dan kejam? Arena seni bela diri adalah salah satu tempat paling ramai di seluruh puncak Donglai. Puncak Donglai adalah rumah bagi lebih dari 8.000 murid luar. Di antara murid-murid luar ini, terutama murid laki-laki, mereka masih muda dan mudah impulsif. Karena sekte tersebut melarang pertarungan pribadi, para murid sering pergi ke arena seni bela diri untuk menyelesaikan dendam mereka. Bang! Dengan suara dentuman keras, seorang murid sekte luar yang mengenakan pakaian hitam ditendang menjauh dari salah satu arena pertarungan, dan darah menyembur dari mulutnya di udara. Seketika itu juga, sebagian bersorak, sebagian bergegas membantu, dan para murid luar yang menang sangat gembira. Ye Feng, dasar pengecut, kenapa kau tidak naik ke panggung untuk mati? Li Suelong, setelah berhasil dalam rencana jahatnya, melompat ke panggung pertarungan dengan penuh semangat. Ye Feng, apakah kau benar-benar akan pergi ke arena bela diri untuk melawan Li Suelong? Kudengar Li Suelong terkenal kejam di kalangan murid luar. Siapapun yang melawannya di arena bela diri pasti menderita patah lengan dan kaki, yang dianggap sebagai hukuman ringan. Ye Feng, kalau kau tanya padaku, mundur selangkah akan membuka dunia baru. Kenapa kau tidak menelan harga dirimu saja? Si Tianjia menasihati dengan ragu-ragu. Keributan itu cukup keras. Sebelum ada yang menyadarinya, si Tianjia dan Feng Haoran juga telah berkumpul di depan Ye Feng. Kita tidak bisa mentolerir ini. Jika kita membiarkannya kali ini, dia akan berani macam-macam dengan kita lain kali. Kata Feng Haoran kepada si Tianjia dengan tatapan menghina. Lawan dia. Sekalipun kita kalah, kita akan melawannya sampai mati. Meskipun itu berarti kita sendiri yang terluka. Kita akan menggigitnya sampai dia ketakutan dan dia tidak akan pernah berani mengganggumu lagi. Namun, pertempuran yang pasti akan kita kalahkan sama sekali tidak perlu. Masih belum pasti siapa yang akan menang atau kalah. Dengan dengusan dingin, Ye Feng tiba-tiba melompat ke arena pertarungan. Begitu Ye Feng melangkah ke arena pertarungan, Jin Yuan Bao, yang selalu berada di sekitar area tersebut, berteriak, taruhan Jin Yuan Bao dibuka. Ye Feng, petarung nomor 1 di jalur ikan dan naga, akan bertarung melawan Li Suelong. Ayo pasang taruhanmu. Jika Ye Feng menang, peluangnya 1:2. Tidak, 1:3. Jika Li Suelong menang, peluangnya 1:2. Di tengah sesi taruhan, Jin Yuan Bao tiba-tiba terkejut. Dia memperhatikan bahwa ketika dia menyebutkan peluang Ye Feng, tidak satupun dari murid luar yang bersuara. Tetapi ketika dia menyebutkan peluang Li Suelong, semua murid luar yang menunggu untuk memasang taruhan tiba-tiba memusatkan perhatian mereka padanya. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Ye Feng baru saja menjadi murid luar. Dan melihat wajah Ye Feng yang marah, dia menyadari bahwa Ye Feng telah diprovokasi untuk naik ke panggung. Oh tidak, jika peluang taruhan ini terbuka, ini praktis perjudian yang menghasilkan uang. Saya akan kehilangan semuanya. Dengan sekali pandang, Jin Yuan Bao memegang perutnya sambil berteriak, aduh, perutku sakit. Pasti aku makan sesuatu yang buruk. Lalu dia menghilang dalam sekejap. Murid luar berjubah hitam, yang hendak memasang taruhan dan mendapatkan uang cepat, menunjuk ke arah Jin Yuan Bao, yang buru-buru pergi untuk buang air kecil, dan mulai mengutuknya, mengatakan bahwa Jin Yuan Bao terlalu licik. Tadinya aku berencana bertaruh beberapa ratus tael pada Li Suelong untuk menghasilkan banyak uang. Tapi sepertinya aku tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu, kata Ahui dengan nada mengejek dari bawah panggung. Kakak Li, silakan naik ke panggung dan menjadi saksi. Agar tidak ada yang mengatakan aku menindas pendatang baru. Ye Feng menawarkan diri untuk naik ke panggung. Li Suelong tiba-tiba berkata kepada Li Yunchong di bawah panggung, kilatan dingin terpancar di matanya. Tanpa ragu sedikit pun, Li Yunchong setuju. Kita semua adalah sesama murid, jadi meskipun ini adalah kompetisi bela diri, mari kita coba untuk tidak sampai berkelahi. Kata Li Yunchong. Baiklah, mari kita mulai kompetisi bela diri. Hahaha. Kakak Li, kalau aku bisa berhenti, aku akan berhenti di sini. Di tengah tawa, aura Li Suelong tiba-tiba berubah. Dia mendorong tubuhnya dari tanah, bayangan tinjunya bergeser, dan aura ganas muncul di sekelilingnya. Dia menerkam Ye Feng seperti harimau yang turun dari gunung. Teknik tinju tingkat tinggi untuk manusia biasa, tinju naga dan harimau 4 arah. Li Suelong menerkam Ye Feng dengan kecepatan yang semakin meningkat, bayangan tinjunya menjadi semakin cepat, bahkan menciptakan ilusi lain. Pada akhirnya, dia tampak berubah menjadi harimau ganas yang turun dari gunung, menerkam Ye Feng. Sebaliknya, Ye Feng tampak berdiri di sana dengan linglung, melakukan posisi awal paling dasar dari jurus tinju Raja Beruang Membawa Gunung. Dia masih menggunakan jurus pembawa gunung Raja Beruang tingkat rendah,
yang hanya digunakan oleh manusia biasa. Apalagi yang dia tahan sampai saat ini? Si Tianjia mengerutkan kening. Dia tidak menahan diri, dia memang tidak mau. Dia bahkan tidak masuk ke gudang sutra hari itu. Secercah kekhawatiran muncul di mata Feng Haoran. Jika kau berani menggunakan jurus tinju pembawa gunung Raja Beruang yang sudah ketinggalan zaman itu melawanku, kau sama saja mencari kematian. Mengaum. Li Suelong mengeluarkan raungan harimau yang menakutkan, dan tinjunya, seperti cakar tajam, menghantam Ye Feng. Naga terbang tinggi dan harimau menerkam. Ye Feng tetap tak bergerak, tetapi matanya tertuju pada kepalan tangan Li Suelong yang turun. Apakah ia benar-benar ketakutan setengah mati? Seseorang di bawah arena pertarungan menghela napas. Hampir pada saat yang bersamaan pria itu menghela napas, Ye Feng tiba-tiba bergerak, tubuhnya gemetar, dan serangkaian suara retakan tulang yang meledak memenuhi udara saat dia melepaskan pukulan yang kuat. Raja Beruang membawa gunung itu. Jurus paling biasa, Raja Beruang membawa gunung, berhasil ditangkis dengan tepat oleh tinju Li Suelong berkat ketepatan waktu Ye Feng. Tingkat kultivasi dan energi darah yang sangat murni di dalam tubuhnya inilah keunggulan Ye Feng. Saat tinjunya diayunkan, pusaran energi darah di dantiannya bergetar hebat, dan sejumlah besar energi darah murni menyembur keluar. Bahkan sebelum tinjunya menyentuh sasaran, energi ki padat yang meliputi area seluas 5 inci dari tinju dan telapak tangan Ye Feng menghantamnya. Mendesis. Suara jari-jari yang terputus tiba-tiba terdengar. 5 jari Li Suelong langsung terputus oleh ki dari kepalan tangan dan telapak tangan Ye Feng dan terlempar keluar, darah berceceran di mana-mana. Ah, tanganku. Ketika teriakan Li Suelong terdengar, para murid luar yang bosan dan hendak pergi secara naluriah menoleh dan mata mereka membelalak kaget. Fakta bahwa jari Li Suelong terputus bukanlah akhir dari segalanya. Tinju Ye Feng menghantam tangan Li Suelong yang terputus, membuat Li Suelong terlempar seperti layang-layang dengan tali yang putus. Pada saat yang bersamaan, sosok Ye Feng sudah mengejarnya seperti bayangan. Ma Hui, yang dengan santai bersiap menyaksikan nasib tragis Ye Feng, membeku, lalu berseru kaget, bagaimana ini mungkin? Ketika Li Suelong di atas panggung pertarungan dihujani pukulan tanpa henti oleh Ye Feng, tulang-tulangnya retak dan darah menyembur dari mulut dan hidungnya. Ye Feng akhirnya menendangnya hingga terpental. Bang! Suara dentuman keras saat Li Suelong, dengan anggota tubuhnya terputus, roboh lemas di depan Ma Hui, diikuti oleh jeritan yang sangat melengking, akhirnya menyadarkan kerumunan yang terkejut itu kembali ke kenyataan. Ma Hui terkejut melihat kondisi Li Suelong yang menyedihkan. Mungkin Li Suelong hanya kurang beruntung. Kakinya sudah patah karena ulah Ye Feng, dan ketika Ye Feng menendangnya, kaki yang patah itu bergoyang-goyang dan, karena nasib buruk, berakhir di bawah tubuhnya. Patah. Serpihan tulang putih yang berlumuran darah muncul dari kaki yang patah, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Jeritan Li Suelong tiba-tiba berhenti pada saat itu. Matanya berputar ke belakang, dan dia pingsan karena kesakitan. Ma Hui dengan cepat menghentikan darah Li Suelong yang mengalir deras dengan serangkaian pukulan, lalu meraung ke arah Ye Feng. Ye Feng, bagaimana kau bisa begitu kejam? Melumpuhkan anggota tubuh seseorang, bagaimana kau bisa begitu bengis terhadap sesama muridmu? Aku, kejam? Ye Feng mencibir. Setidaknya aku memberinya pelajaran yang tak akan pernah dia lupakan. Tadi di jalan setapak di gunung, kalian berdua hampir membunuhku. Pada saat itu, Ye Feng benar-benar merobek lapisan kulit itu. Sejujurnya, situasi Li Suelong saat ini hanya karena Ye Feng menunjukkan belas kasihan kepadanya. Jika Ye Feng mengerahkan seluruh kekuatannya dalam keadaan seperti itu, Li Suelong pasti sudah mati. Ye Feng masih memiliki hati yang baik dan tidak tega membunuh Li Suelong. Jadi dia mengampuni nyawa Li Suelong. Jika itu orang lain, mereka pasti akan membunuh Li Suelong di tempat jika mereka hampir terbunuh olehnya. Namun, bahkan jika Ye Feng menunjukkan belas kasihan, mengingat kondisi Li Suelong saat ini, bahkan dengan obat spiritual sekte untuk mengobatinya, setidaknya dibutuhkan waktu setengah tahun baginya untuk pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Sekalipun ia pulih dari cederanya, Li Suelong telah kehilangan satu lengan, dan pencapaiannya dalam kehidupan ini mungkin akan terbatas pada posisi sebagai murid luar. Pada saat ini, para murid luar yang menyaksikan pertempuran itu dengan terkejut perlahan-lahan tersadar. Terutama, para murid luar yang telah berbalik dan pergi dipenuhi penyesalan. Mereka telah melewatkan bagian paling seru dari pertempuran seni bela diri yang luar biasa itu dengan perubahan dramatis seperti itu. Di bawah arena pertarungan, Feng Haoran menatap Ye Feng dan dengan lembut mengucapkan sebuah kalimat. Kultivasi Ye Feng lebih rendah dariku. Aku harus pergi dan berlatih kultivasi dengan tekun. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Si Tianjia menatap Li Suelong, yang seluruh anggota tubuhnya patah, dengan ekspresi getir. Dia tidak pernah menyangka kultivasi Ye Feng akan berkembang begitu pesat hanya dalam waktu 10 hari. Adik Ye, bukankah kau sudah keterlaluan? Li Yunchong, yang bertindak sebagai saksi di arena bela diri, baru menyadari hal ini saat ini. Ia teringat kembali bagaimana ia baru saja menyuruh Li Suelong untuk berhenti ketika Li hanya menyentuhnya.
Tetapi ia tidak menyangka Ye Feng akan melepaskan kekuatan tempur yang begitu luar biasa. Aku tidak ingin disergap oleh Li Suelong dan menjadi mayat dingin. Dengan kata-kata itu, Ye Feng membungkam Li Yunchong yang hendak mengatakan sesuatu. Saudara Hui, tanganku. Itulah kata-kata pertama yang diucapkan Li Suelong saat ia menarik napas dan terbangun, sambil mengangkat tangannya yang terputus dan berlumuran darah. Balas dendam, kau harus membalaskan dendamku. Kata-kata Li Suelong sepertinya mengingatkan Ma Hui. Di bawah tatapan semua orang, Ma Hui tiba-tiba melompat ke arena pertarungan seperti orang gila dan meraung kepada Ye Feng. Ye Feng, ayo, jika kau punya nyali, lawan aku. Ma Hui, kau tidak punya rasa malu. Melihat Ma Hui yang hampir kehilangan akal sehatnya, Ye Feng berkata dengan nada menghina. Kau, seorang murid luar yang telah mencapai peringkat bumi, ingin melawan aku, seorang pendatang baru yang baru menjadi murid luar selama kurang lebih 10 hari? Aku sangat ragu apakah kulitmu lebih tebal daripada arena pertarungan ini. Hahaha. Banyak murid luar yang menyaksikan dari bawah arena pertarungan tertawa terbahak-bahak, mata mereka semua tertuju pada Ma Hui. Seketika mengubah wajah Ma Hui menjadi ekspresi seperti Guan Yu. Barusan, semua orang bertanya-tanya apakah Ye Feng sudah keterlaluan. Tetapi begitu Ye Feng mengatakannya, semua orang langsung mengerti. Ma Hui dan Li Suelong sengaja mencari gara-gara untuk menindas Ye Feng, yang merupakan pendatang baru. Mereka tidak menyangka akan bertemu lawan yang tangguh. Li Suelong memang pantas mendapatkannya. Ye Feng, tepat di arena pertarungan ini, aku akan menjatuhkanmu sekarang juga. Didorong oleh dendam lama dan baru serta penghinaan yang baru saja dideritanya, Ma Hui yang marah menerjang Ye Feng seperti orang gila. Bang! Tanpa basa-basi, Ma Hui yang marah ditendang dari arena pertarungan oleh Li Yunchong. Ma Hui, apakah kau lupa aturan sekte? Jika kau terus membuat masalah, aku akan melaporkan ini kepada pengurus Liu. Teriak Li Yunchong dengan tegas. Ma Hui tampak tersadar oleh tendangan itu, dan amarahnya perlahan mereda, tetapi tatapannya ke arah Ye Feng sangat menyeramkan. Ye Feng, kau pengecut. Ye Feng, kau pengecut yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Ye Feng, jika kau berani, lawan aku, Ma Hui, dengan adil. Jika kau tidak berani, kau bajingan. Ma Hui mengubah taktik dan mulai menantang Ye Feng untuk berkelahi. Ma Hui, aku baru beberapa hari menjadi pemula, aku bahkan belum mempelajari teknik bela diri apapun, kaulah yang bodoh atau aku yang bodoh? Setelah Ye Feng mencemooh Ma Hui sekali lagi, dia berdiri di atas arena pertarungan, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Ma Hui, aku lahir setelah ibuku mengandungku selama 10 bulan. Jika kau memanggilku anak haram, kau menghina ibuku. Kau boleh menghinaku. Tetapi jika kau berani menghina ibuku, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Ma Hui mencibir. Ekspresi Ye Feng berubah sangat serius, dan dia tiba-tiba menangkupkan kedua tangannya memberi hormat keempat penjuru. Saksikanlah, Kakak Li, dan para murid sekalian, bahwa 3 bulan dari sekarang, aku, Ye Feng, akan bertarung melawan Ma Hui sampai mati di arena bela diri ini. Pada saat itu, kata-kata Ye Feng menggelegar saat dia berteriak kepada Ma Hui. Ma Hui, 3 bulan dari sekarang, apakah kau berani menerima tantangan ini? 3 bulan? Ma Hui menjilat bibirnya. Seberapa banyak kultivasimu bisa meningkat dalam 3 bulan? Apa kau pikir kau Ren Xihua? Apa yang tidak akan berani kulakukan? Baiklah, karena kau berani menerima, maka aku akan menghajar Ma Hui sampai babak belur dalam 3 bulan. Setelah mengatakan ini, Ye Feng melompat dari arena pertarungan, berbalik dan pergi, meninggalkan semua orang hanya dengan bayangan. Nak, kau akan mati. Ma Hui mengepalkan tinjunya. Di atas arena pertarungan, Li Yunchong sedikit mengerutkan kening. 3 bulan terlalu singkat. Sama sekali tidak cukup. Ma Hui sudah memadatkan beberapa tetes esensi sejati. Saat Ye Feng pergi, banyak murid luar yang berkumpul di sekitar arena bela diri secara bertahap bubar. Setelah para murid di luar bubar, sosok bulat Jin Yuan Bao tiba-tiba muncul. Tetapi pada saat ini, Jin Yuan Bao tampak sedih. Tepuk tangan. Dengan wajah sedih, Jin Yuan Bao menampar wajahnya yang tembem dengan keras. Kamu buta. Itu akan memberimu pelajaran karena berpikiran sempit. Golden Ingot. Golden Ingot, kau selalu merasa begitu pintar. Bagaimana bisa kau melewatkan kesempatan untuk menghasilkan kekayaan hari ini? Kau benar-benar anjing buta. Ketika Jin Yuan Bao kembali dari pelariannya ke kamar mandi, ia merasa ngeri mendapati bahwa Ye Feng telah menang dengan cara yang sangat tidak adil. Jin Yuan Bao dipenuhi penyesalan. Dia melepaskan kesempatan untuk menghasilkan kekayaan dengan memungut perak. Ada sesuatu yang aneh tentang Ye Feng. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan tingkah lakunya luput dari perhatian. Jin Yuan Bao bertekad dalam hati. Setelah meninggalkan arena bela diri, Ye Feng tidak kembali untuk berlatih, melainkan menuju ke lokasi perpustakaan kitab suci sekte tersebut. Pertempuran bela diri hari ini membuat Ye Feng menyadari kekurangannya. Tidak ada teknik bela diri yang sesuai,
apalagi metode gerakan yang sesuai. Seandainya Li Suelong tidak begitu sombong hari ini, dan malah menggunakan kelincahannya yang luar biasa untuk melakukan taktik serang dan lari, dia bisa saja membuat Ye Feng marah sampai mati. Kemenangan Ye Feng atas Li Suelong juga merupakan hasil dari perencanaan yang cermat. Jika tidak, Ye Feng, yang memiliki keterampilan hebat tetapi kurang teknik bela diri dan kemampuan gerak, tidak akan mampu mengalahkan Li Suelong, apalagi melawan Ma Hui, yang telah menembus peringkat bumi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari teknik bela diri dan keterampilan gerakan sesegera mungkin. Di pintu masuk gudang kitab suci Sekte Qiyun, Ye Feng berhasil memasuki lantai pertama gudang tersebut menggunakan jimat Gio putih yang melambangkan statusnya sebagai murid luar. Hanya dengan memasuki ruang penyimpanan sutra seseorang dapat memahami betapa menakutkannya warisan Sekte Qiyun yang berusia 1000 tahun. Dan mengapa banyak keluarga di seluruh negeri akan mengirim anak-anak mereka ke Sekte Qiyun meskipun itu berarti melakukan pekerjaan kasar. Hampir 10.000 buku individual yang berisi pengantar singkat tentang teknik budidaya tersusun rapi di ratusan rak buku. Setiap rak buku terbuat dari kayu cendana yang berharga, memenuhi seluruh perpustakaan dengan aroma cendana yang harum. Setelah berjalan-jalan santai di lantai pertama gudang kitab suci, Ye Feng mengerti mengapa sekte tersebut menetapkan bahwa setiap murid tidak boleh memasuki gudang kitab suci selama lebih dari setengah jam. Ada begitu banyak teknik kultivasi dan buku panduan rahasia sehingga sangat memukau. Setiap teknik memiliki kelebihan dan kekuatan masing-masing. Jika tidak ada batasan waktu, banyak murid akan kewalahan dengan banyaknya pilihan begitu mereka memasuki pavilion kitab suci, dan mungkin tidak dapat keluar dalam 1 atau 2 hari. Buku-buku panduan seni bela diri yang tersimpan di gudang sutra dikategorikan berdasarkan rak buku dan selanjutnya dibagi lagi berdasarkan tingkatan, sehingga memudahkan para murid untuk dengan cepat memilih buku yang tepat. Terdapat teknik kultivasi, teknik pedang, teknik tinju, teknik pisau, teknik menyerang dan bertahan, manual berbasis kecepatan, teknik gerakan, dan sebagainya. Tak lama kemudian, Ye Feng memilih beberapa buku panduan seni bela diri sebagai kandidat. Cakar Ilahi Bangau Putih, sebuah keterampilan bela diri tingkat tinggi untuk manusia biasa, terutama untuk serangan. Telapak Petir Surgawi, sebuah keterampilan bela diri tingkat tinggi untuk manusia biasa, terutama untuk serangan. Tinju Ilahi 5 Gunung Suci, seni bela diri tingkat tinggi untuk manusia biasa, terutama untuk serangan. Tinju Renang Kura-Kura dan Bangau, seni bela diri tingkat menengah untuk manusia biasa, terutama untuk pertahanan. Terbang di atas rumput, teknik gerakan tingkat tinggi untuk manusia biasa. Langkah ular, teknik gerakan tingkat tinggi untuk petarung fana. Jari pedang 7 bintang, sebuah keterampilan bela diri tingkat tinggi untuk manusia biasa, terutama untuk serangan. Ye Feng dengan cepat memilih 7 teknik bela diri yang menurutnya cocok untuknya. Menurut pemahaman Ye Feng, tidak ada bela diri terkuat, hanya bela diri yang paling cocok. Sebagai contoh, jika Anda membiarkan Wang Qi, seorang murid luar dengan kekuatan luar biasa tetapi gerakannya canggung, berlatih jurus ular, itu akan menjadi langkah yang bodoh. Sebaliknya, seseorang dengan kekuatan luar biasa seperti Wang Qi lebih cocok untuk berlatih teknik tinju yang kuat dan berat seperti jurus Raja Harimau Perkasa. Ketika Ye Feng memilih seni bela diri, dia secara alami memilih salah satu yang sesuai dengan karakteristiknya sendiri. Ye Feng memiliki fisik yang proporsional dan daya ledak yang kuat. Dia adalah tipe orang dengan karakteristik yang sangat biasa, sehingga banyak teknik bela diri di sini cocok untuknya. Namun, teknik kultivasi yang dipraktikkan Ye Feng, teknik tubuh darah esensi, cukup unik. Pertarungan hari ini dengan Li Suelong memungkinkan Ye Feng untuk menyaksikan kekuatan dahsyat dari teknik tubuh darah esensi. Begitu Qi terbentuk sempurna, ia benar-benar dapat menembus emas dan giok. Sejauh yang Ye Feng ketahui, para praktisi bela diri hanya dapat mengkultivasi Qi Gang setelah memadatkan esensi sejati. Namun, teknik tubuh esensi darah esensi memungkinkan Ye Feng untuk mengkultivasi Qi Gang di usia yang sangat muda. Ye Feng memperkirakan bahwa teknik tubuh esensi darah esensi setidaknya merupakan teknik tingkat manusia rendah, atau bahkan lebih tinggi. Teknik kultivasi tingkat rendah atau bahkan menengah tingkat fana adalah perlakuan standar bagi murid-murid inti. Ye Feng agak penasaran dengan identitas instruktur Liao, yang memiliki kecenderungan kekerasan. Karena Ye Feng memiliki Qi Gang yang sangat kuat, pilihan teknik bela dirinya harus sepenuhnya berpusat pada memaksimalkan kekuatan Qi Gang. Berdasarkan prinsip ini, Ye Feng memilih 7 metode kultivasi potensial ini. Jurus Cakar Ilahi Bangau Putih menekankan fleksibilitas dan ketidakpastian, sehingga sulit bagi lawan untuk bertahan jika dikuasai. Di sisi lain, jurus Telapak Petir Surgawi mengambil pendekatan yang lebih kuat dan dahsyat, yang juga cocok untuk Ye Feng. Namun, Ye Feng akhirnya memilih jurus Tinju Ilahi 5 Gunung sebagai seni bela dirinya. Jurus Tinju Ilahi 5 Gunung juga mengikuti jalur yang ganas dan kuat. Dari segi keterampilan, jurus ini sedikit lebih rendah daripada jurus Telapak Petir Surgawi. Namun, jika jurus Tinju Ilahi 5 Gunung dikuasai, kekuatan tinjunya dapat mencapai hingga 3 kaki dari tubuh.
Fakta bahwa kekuatan pukulan dapat menjangkau jarak 3 kaki dari tubuh adalah alasan mengapa Ye Feng akhirnya memilih jurus tinju ilahi 5 gunung. Adapun teknik gerakan, Ye Feng akhirnya memilih langkah ular. Jurus terbang rumput lebih unggul dan lebih cepat daripada jurus ular, tetapi kurang variasi. Sebaliknya, jurus ular lebih kompleks dan sulit diprediksi, sehingga lebih cocok untuk teknik energi internal Ye Feng. Jika Ye Feng melancarkan pukulan kejutan dengan teknik langkah ular miliknya, melepaskan ledakan energi internal, itu mungkin sangat efektif untuk mengalahkan lawannya. Namun, yang lebih penting, teknik langkah ular memiliki daya ledak dalam jarak pendek. Teknik jalan ular mencakup gerakan yang disebut lompatan ular di atas rumput, yang memungkinkan seseorang untuk menempuh jarak 10 atau bahkan puluhan meter dalam sekejap. Teknik ini bisa terbukti sangat efektif di saat-saat kritis dan lebih cocok daripada teknik lompatan rumput, yang dikenal karena kecepatannya. Mengenai teknik kultivasi, Ye Feng juga menelitinya. Namun, bahkan setelah menelusuri ratusan teknik kultivasi tingkat tinggi untuk manusia biasa, tidak ada satupun yang memungkinkan seseorang untuk mengkultivasi Qigong di dalam alam pemurnian darah. Tingkat kesulitan teknik tubuh darah esensi ini membuat Ye Feng semakin ingin mencobanya. Apa yang Anda pilih di lantai pertama pavilion kitab suci sebenarnya hanyalah pengantar singkat untuk manual teknik budidaya. Teknik yang sebenarnya harus dipelajari bersama pengurus pavilion kitab suci. Konon, aturan ini dibuat oleh sekte Qiyun untuk mencegah murid menghafal dan melafalkan mantra. Namun, tujuan utamanya adalah untuk mencegah murid mempelajari berbagai teknik tanpa batasan, yang pada akhirnya tidak menghasilkan apapun. Karena terlalu banyak murid luar, cukup banyak murid yang datang ke pavilion kitab suci setiap hari untuk memilih teknik dan buku panduan kultivasi. Namun, hanya ada satu pengurus sekte yang menjaga tempat itu. Oleh karena itu, meskipun memilih pengantar teknik kultivasi berlangsung cepat, antrean panjang terbentuk ketika tiba saatnya menukar buku panduan dengan teknik tersebut. Selain itu, para tetua senior sekte di pavilion kitab suci terkadang memberikan nasihat kepada murid-murid luar mengenai apakah metode kultivasi yang dipilih sudah tepat, sehingga prosesnya cukup lambat. Ye Feng juga dengan patuh menunggu dalam antrean. Setelah sekitar setengah jam, hanya tersisa satu murid luar di depannya. Diakon tua sekte itu memberikan beberapa petunjuk kepada murid luar berjubah hitam di depan Ye Feng sebelum masuk ruangan dalam untuk mengambil buku panduan kultivasi. Di sanalah tiba-tiba terdengar suara arogan dan mendominasi dari belakang Ye Feng. Minggir, minggir. Biarkan aku duluan. Seorang murid luar berpakaian hitam dengan tumor hitam di alisnya menerobos barisan belakang, menjatuhkan semua murid luar berpakaian hitam lainnya yang berada di belakangnya. Apakah kalian semua buta? Minggir, aku ada urusan. Dia mengumpat sambil berjalan, dan setiap kali mengumpat, matanya yang berbentuk segitiga berkedut, menarik benjolan hitam di sisi alisnya, membuatnya tampak sangat garang. Sialan, Hong Bao ada di sini. Minggir. Beberapa murid luar berpakaian hitam di belakang Ye Feng. Melihat tingkah laku pria ini, semuanya menunjukkan rasa takut dan menyingkir, hanya menyisakan Ye Feng di belakang. Mendengar nama itu, Ye Feng sedikit mengerutkan kening. Nama itu terdengar familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Hei, kau yang di depan, apa kau tuli? Minggir, teriak Hong Bao ketika Ye Feng tidak bergerak. Namun, Ye Feng tampaknya tidak mendengar apapun dan berdiri di sana tanpa bergerak. Melihat teriakan dan makiannya tidak membuahkan hasil, alis Hong Bao mengerut tajam, menarik benjolan hitam itu, memperlihatkan ekspresi garang. Sialan, kau tuli? Minggir dari jalanku. Dengan raungan, hembusan angin tiba-tiba muncul, dan Hong Bao benar-benar memukul Ye Feng dengan telapak tangannya, bermaksud untuk menjatuhkan Ye Feng. Pergi sana. Kau pikir kau siapa? Apa hakmu untuk itu? Tepat saat tamparan Hong Bao mengenai bahu Ye Feng tiba-tiba bergetar, dan gelombang energi muncul secara spontan. Bang! Telapak tangan Hong Bao terangkat tinggi ke udara, dan dia bahkan terdorong mundur selangkah. Mendesis. Suara terkejut serentak memenuhi udara saat para murid di luar yang baru saja memberi jalan kepadanya benar-benar tercengang. Seseorang benar-benar berani melawan Hong Bao secara langsung? Setelah didorong mundur oleh Ye Feng, wajah Hong Bao awalnya memerah, lalu tiba-tiba berubah garang. Jadi, kau berani menyentuhku? Atas dasar apa? Hanya karena aku berada di peringkat kedua dalam peringkat dunia. Nak, enyahlah dari sini. Peringkat kedua di peringkat bumi? Ye Feng langsung mengerti dari mana rasa familiar itu berasal. Dia pernah melihat nama orang ini di peringkat bumi sebelumnya. Dengan raungan, tangan Hong Bao tiba-tiba memunculkan bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya, hendak menyerang kepala Ye Feng. Hong Bao, jika kau melanggar peraturan sekte lagi, kau akan dikeluarkan dari sekte. Diaken tua dari pavilion kitab suci, yang memegang buku rahasia, berseru dingin, menyebabkan Hong Bao, yang hendak menyerang Ye Feng, membeku di tempat seolah-olah terkena mantra. Hei, berani-beraninya aku. Hong Bao memaksakan senyum dan berdiri di belakang Ye Feng dengan tangan di samping.
tetapi matanya seolah ingin melahap Ye Feng hidup-hidup. Ye Feng tidak menunjukkan kelemahan, menatap dingin Hong Bao tanpa mundur. Pengalaman beberapa hari terakhir ini secara bertahap membuat Ye Feng memahami satu hal sebagai seorang seniman bela diri. Seseorang tidak boleh menelan amarahnya atau menjadi pengecut dan menyerah. Sebelum memukuli Wu Jian, Ye Feng telah menanggung penghinaan setiap hari. Meskipun dia berlatih, sirkulasi darah dan qi-nya tidak lancar selama latihan hariannya. Namun, setelah kekuatannya meningkat, dia mengalahkan Wu Jian dan menaklukkan Ma Yuanwu. Ye Feng jelas merasakan bahwa darah dan qi-nya mengalir jauh lebih lancar selama kultivasi, dan efek kultivasinya bahkan lebih baik. Setelah membandingkan kedua kasus tersebut, Ye Feng menyadari prinsip ini, tetapi meskipun ia memahaminya dalam hati, ia tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata. Setelah membubarkan murid luar di depan Ye Feng, pengurus sekte mengambil pengantar buku panduan yang telah dipilih Ye Feng dan dengan santai berkata, "Berikan aku token giok identitasmu. Tinju ilahi 5 gunung 100 poin kontribusi sekte. Langkah berjalan ular 150 poin kontribusi sekte. Anda membutuhkan poin kontribusi sekte? Tuan, bukankah semua murid luar baru diperbolehkan memilih satu teknik kultivasi, satu keterampilan bela diri, dan satu teknik gerakan secara gratis?" Tanya Ye Feng dengan bingung. "Barang dari beberapa hari yang lalu, kau belum memilih? Bawalah token giok identitasmu." Diakon tua dari sekte itu cukup terkejut. Tidak hanya itu, tetapi para murid luar di belakangnya bahkan lebih terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang berani menantang Hong Bao, yang berada di peringkat kedua dalam peringkat bumi, sebenarnya adalah murid luar yang baru direkrut yang bahkan belum memilih teknik kultivasi atau buku panduan. Mata Hong Bao tiba-tiba membelalak, dan dia menunjuk ke arah Ye Feng, mengumpat dengan marah, "Sialan, seorang murid luar yang baru direkrut berani menyulitkan aku, murid peringkat kedua di peringkat bumi. Dia tidak ingin hidup lagi. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan membalasnya." Tetua sekte itu menatap tajam Hong Bao, tiba-tiba menghentikan makiannya. "Benar, kesempatan gratismu memang sia-sia. Kau bisa mengambil kedua buku panduan ini secara langsung, tetapi aku menyarankanmu untuk memilih yang lain, buku panduan langkah ular." "Mengapa?" tanya Ye Feng dengan bingung. "Jurus ini sangat sulit dikuasai. Aku telah menjaga lantai pertama pavilion kitab suci ini selama lebih dari 1 dekade, dan aku belum pernah melihat murid dari sekte terkemuka manapun yang sepenuhnya menguasai jurus ular." Namun, Ye Feng agak skeptis. "Aku ingin mencobanya." Tetua sekte itu tampak seolah-olah dia tahu Ye Feng akan mengatakan ini, lalu menyerahkan kedua buku panduan itu kepadanya. "Setiap murid yang memilih langkah ular dan dibujuk olehku berperilaku sama sepertimu. Keduanya adalah buku panduan tingkat tinggi untuk manusia biasa, tetapi buku panduan langkah ular dihargai 150 poin kontribusi sekte, dan itu bukan tanpa alasan. Terima kasih atas pengingatnya, Butler, tapi aku tetap ingin mencobanya." Ye Feng bersikeras. Selanjutnya, setelah gagal membujuknya, tetua sekte itu tidak berkata apa-apa lagi, dan Ye Feng berbalik lalu pergi. Saat Ye Feng berbalik untuk pergi dan melewati Hong Bao, suara mengancam Hong Bao terdengar di telinga Ye Feng, "Nak, tunggu saja, nanti kau akan membayar." "Siap kapan saja." Kata-kata Ye Feng hampir membuat mata segitiga Hong Bao meledak karena marah. Pendatang baru, berani-beraninya dia bersikap sombong. Sebelum dia bisa berteriak lebih keras, Ye Feng sudah pergi. Dor dor dor. Suara kepalan tangan menggelegar, dan dedaunan berguguran seperti hujan. Di hutan pinus yang terpencil, Ye Feng bergerak dengan kelincahan dan kekuatan luar biasa. Tinjunya berputar dan membelah dengan kekuatan eksplosif, menyerang seperti guntur dan menghantam seperti puncak yang mengeras. Dengan satu pukulan, pohon pinus setebal mangkuk patah menjadi 2. Dibandingkan dengan kesulitan menjadi murid rendahan, menumbangkan pohon pinus bercabang besi kini terasa sangat mudah baginya. "Minum." Dengan teriakan keras, Ye Feng melepaskan serangan 5 puncak penembus langit yang dahsyat ke arah pohon pinus bercabang besi. Gelombang energi darah mengalir melalui tubuhnya bersamaan dengan kekuatan tinjunya, memunculkan aura mengesankan yang tampak berdiri kokoh seperti gunung. Patah. Dengan suara retakan, pohon besi di depannya patah menjadi 2. Namun, kepalan tangan Ye Feng berada sekitar 1 kaki dari pohon besi yang patah itu. Melihat ini, ekspresi gembira tiba-tiba muncul di wajah Ye Feng. "Selesai. Aku akhirnya menguasai teknik melepaskan kekuatan tinju 5 gunung suci dari tubuhku." Setengah bulan kemudian, jurus tinju ilahi 5 gunung milik Ye Feng akhirnya mencapai beberapa keberhasilan. Namun, Ye Feng tidak langsung berhenti. Sebaliknya, dia memejamkan mata dan merenungkan perasaan dari pukulan yang baru saja dia layangkan. Sambil memikirkan perasaan itu, dia melanjutkan latihannya. Setelah melayangkan lebih dari 100 pukulan beruntun, selain beberapa pukulan pertama yang kurang tepat sasaran, puluhan pukulan Ye Feng berikutnya dilancarkan dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga pukulan-pukulan itu tiba bahkan sebelum mengenai sasaran. Hanya ketika energi darah di dantiannya benar-benar habis, Ye Feng berhenti dan perlahan duduk bersila di tanah,
mengalirkan esensi dan teknik tubuh esensi darahnya untuk memulihkan energi darah di tubuhnya. Setelah sekian lama, Ye Feng perlahan bangkit, menutup matanya lagi, dan mengingat kembali perasaan saat berlatih tinju tadi. Dia telah menguasai niat tinju. Langkah selanjutnya adalah terus berlatih keras dan membuat niat tinju itu berasal dari hatinya. Namun, Ye Feng tidak berani berlatih jurus tinju ilahi 5 gunung suci hari ini. Alasannya sederhana, sebelum mencapai alam esensi sejati, para praktisi bela diri mengonsumsi banyak darah dan energi selama kultivasi. Darah dan energi berasal dari esensi dan darah tubuh, dan jika mereka kehilangan terlalu banyak, itu akan membahayakan kesehatan mereka. Untungnya, para murid luar memiliki makanan yang sangat baik, dengan jumlah daging yang tak terbatas dari semua jenis, cukup untuk membuat mereka kenyang, dan mereka bahkan bisa membawa pulang sebagian. Jika tidak, dengan latihan intensitas tinggi setiap hari, tubuh Ye Feng akan ambruk, atau bahkan patah. Setelah beristirahat sejenak, tubuh Ye Feng tiba-tiba bergetar dan mulai bergerak seperti ular. Ye Feng mulai berlatih teknik berjalan ular. Dengan tubuh secepat ular, sosok Ye Feng berputar dan berbelok aneh di sekitar pohon besar diiringi desisan. Sesekali melakukan gerakan tipuan jurus tinju ilahi 5 gunung. Ini adalah Ye Feng yang sedang berlatih menyerang menggunakan jurus tinju ilahi 5 gunung yang dipadukan dengan langkah berenang ular. Sesekali, bahu Ye Feng akan membentur pohon dengan keras. Saat membentur, tubuhnya akan bergetar aneh, dan kekuatan benturan akan langsung berkurang beberapa kali lipat. Ini adalah teknik dalam gerakan ular yang disebut gaya ular meluncur, yang dapat menangki sejumlah kekuatan tertentu. Konon, jika seseorang menguasainya, ia dapat membuat serangan lawan menjadi licin dan tidak terduga, menggunakan kekuatan untuk menangkisnya dengan cara yang sangat aneh. Tertawa. Saat bergerak, Ye Feng tiba-tiba melingkar seperti raja ular, dan dengan frekuensi yang aneh, tubuhnya melesat ke depan seperti anak panah, gerakan seperti ular yang melompat keluar dari rerumputan. Ye Feng mendarat 6 meter jauhnya, ekspresi frustrasi langsung muncul di wajahnya. Setengah bulan yang lalu, Ye Feng memilih 2 buku rahasia dari lantai pertama Gudang Sutra. Dia telah membuat kemajuan yang cukup baik dalam berlatih jurus 5 gunung ilahi, dan telah mengembangkan kemampuan untuk memisahkan tubuhnya dari tinjunya hingga hari ini, yang dapat dianggap sebagai keberhasilan kecil. Namun, Ye Feng berlatih jurus ular dengan tekun selama setengah bulan, menghabiskan lebih banyak waktu daripada saat berlatih jurus tinju ilahi 5 gunung, tetapi kemajuannya sangat minim. Dia telah menguasai gerakan kaki dasar dengan sempurna, tetapi dia tidak bisa menguasai teknik seperti lompatan ular di atas rumput atau sikap ular licin. Sekeras apapun dia mencoba. Jurus ular hampir tidak mampu menangkis sebagian kekuatan, tetapi teknik rumput berputar ular benar-benar tidak becus, hanya mampu melontarkan rumput sejauh 6 meter. Dengan tingkat kultivasi dan kekuatan Ye Feng saat ini, dia dapat dengan mudah melompat lebih dari 5 meter, dan dengan sedikit usaha, melompat lebih dari 6 meter bukanlah masalah. Dalam keadaan seperti itu, rumput penembak ular tidak banyak berguna. Untuk menguasai teknik lompatan ular di atas rumput, seseorang harus melompat setidaknya 10 meter dengan sekali lemparan. Menurut manualnya, jika seseorang menguasai teknik lompatan ular di atas rumput, ia dapat melompat setidaknya 20 atau 30 meter dengan sekali lemparan. Mungkinkah benar, seperti yang dikatakan di aken tua dari pavilion kitab suci, bahwa langkah ular bukanlah sesuatu yang dapat dikuasai oleh murid-murid luar? Ye Feng agak berkecil hati. Seketika itu juga, Ye Feng melanjutkan latihannya yang berat, sambil berpikir, aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa menguasai jurus ular ini jika aku berusaha keras. Setelah berlatih dengan tekun selama beberapa waktu, dan melihat bahwa sudah hampir tengah hari, Ye Feng, yang masih belum membuat kemajuan apapun dengan jurus ular, bersiap untuk kembali ke puncak Donglai untuk makan siang. Keuntungan menjadi murid luar adalah makanan harianmu disediakan oleh penerusmu, dengan daging tak terbatas di setiap hidangan. Bahkan pakaianmu dicuci oleh layanan khusus yang seluruh stafnya terdiri dari murid perempuan, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Dibandingkan dengan murid-murid yang melayani, murid-murid luar seperti tuan dan hamba. Saat itu tengah hari, dan banyak murid luar kembali ke puncak untuk makan siang. Ye Feng, yang telah berlatih sepanjang pagi, juga sangat lapar dan berjalan dengan tergesa-gesa. Tiba-tiba, sesosok muncul dari samping, menghalangi jalan Ye Feng. Wajah Ye Feng memerah. Dia mengira itu orang lain yang datang untuk membuat masalah. Tepat ketika dia hendak berteriak kepada mereka, dia melihat bahwa orang yang menghalangi jalannya adalah pelayan Liu, pelayan puncak Donglai. Ye Feng memberi salam kepada pelayan Liu. Ye Feng buru-buru memberi salam kepadanya. Diakon Liu mendengus dingin, wajahnya sehitam dasar panci. Ye Feng, aku di sini untuk bertanya, apakah kau sudah menyelesaikan misi sektemu untuk bulan ini? Misi sekte? Ah! Ye Feng tiba-tiba menepuk dahinya. Maaf, pelayan Liu, saya terlalu asyik berlatih beberapa hari terakhir ini sehingga lupa. Saya akan melakukannya setelah makan malam. HMPH, dari semua tugas sekte di puncak Donglai, hanya tugasmu yang membutuhkan pengingatku.
Kau punya waktu 2,5 hari lagi. Jika kau tidak bisa menyelesaikan tugas sekte dalam waktu 2,5 hari, lupakan saja menerima pasokan pil bulan depan, kata Diakon Liu dengan wajah muram. Apalagi yang bisa dilakukan Ye Feng selain terus tersenyum dan setuju, yang membuat wajah muram pelayan Liu sedikit mereda. Ingat, ini adalah pertama dan terakhir kalinya kalian akan diingatkan untuk menyelesaikan tugas sekte bulanan kalian. Jika ada pengingat lagi, persediaan pil sekte kalian untuk bulan depan akan langsung dipotong. Sebaiknya kalian selesaikan sendiri. Dengan dengusan dingin, Diakon Liu berbalik dan pergi. Ye Feng, yang tertinggal, hanya bisa tersenyum pahit, menyadari bahwa dia benar-benar lupa tentang hal ini. Setelah makan, Ye Feng bergegas ke aula utama sekte tempat misi-misi sekte dibagikan. Dia hanya bercanda. Jika pasokan pil sekte terputus selama sebulan, itu akan menjadi kerugian besar. Mungkin karena sebelumnya ia kurang memperhatikan, Ye Feng tiba di aula utama sekte dan memeriksa misi-misi sekte yang dapat diterima oleh murid luar. Baru kemudian ia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Misi-misi sekte tersebut tidak sesederhana yang Ye Feng bayangkan, dan tidak dapat diselesaikan begitu saja. Sebagai contoh, misi sekte untuk mengumpulkan sutra laba-laba iblis di gunung belakang memiliki tingkat kesulitan sedang dan memberikan hadiah 50 poin kontribusi sekte. Misi ini cocok untuk murid sekte luar seperti Ye Feng untuk diselesaikan. Namun, menurut pengurus sekte tersebut, murid tercepat yang menyelesaikan tugas ini di masa lalu membutuhkan waktu 5 hari. Tugas-tugas sekte lainnya yang cocok untuk murid luar meliputi berpatroli di kebun herbal spiritual di gunung belakang, membantu penduduk desa berburu binatang buas di desa-desa di kaki gunung, atau sementara mengelola puncak pelayan serbaguna selama beberapa hari ketika pengurus puncak pelayan serbaguna tertentu sedang pergi untuk urusan bisnis. Paling tidak, proses ini akan memakan waktu setidaknya 10 hari untuk diselesaikan, dan beberapa bahkan mungkin memakan waktu hingga setengah bulan. Ye Feng memang menemukan beberapa misi sekte yang dapat diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Tetapi misi-misi tersebut berupa perburuan binatang buas atau pengumpulan ramuan spiritual di tempat-tempat di mana binatang buas berkeliaran. Tingkat kesulitannya setidaknya menengah, yang hanya dapat diselesaikan oleh murid-murid inti. Ye Feng sangat kesal. Dia terlalu ceroboh. Apakah benar-benar pasokan pil sektenya akan diputus bulan depan? Ye Feng dengan enggan membolak-balik daftar misi sekte, mencoba menemukan misi sekte yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Ketika Ye Feng hampir menyerah setelah membalik halaman terakhir daftar misi sekte, matanya tiba-tiba berbinar. Sebuah misi tanpa tingkat kesulitan yang dapat diselesaikan siapapun muncul sebagai item terakhir dalam daftar misi sekte. Orang yang memberikan misi sekte itu, yang begitu mudah sehingga siapapun bisa menyelesaikannya, ternyata adalah peri berpakaian warna-warni, yang pernah ditemui Ye Feng sebelumnya. Rubah bunga milik peri berpakaian warna-warni tiba-tiba jatuh sakit karena penyakit aneh. Ia menjadi semakin mudah marah dan kehilangan nafsu makan. Jika ada yang bisa menyembuhkannya, ia akan diberi hadiah 500 poin kontribusi sekte. Misi sekte ini mengingatkan Ye Feng pada saat ia kebetulan melihat peri Cai sebulan yang lalu. Saat itu, peri Cai sedang memegang seekor kucing di aula utama sekte, meminta pertolongan medis. Meskipun hanya sekilas dari jauh, Ye Feng masih bisa merasakan bahwa kucing peri Cai tidak dalam kondisi baik. Lebih tepatnya, dia mengetahuinya dari tangisan kucing belang itu. Ye Feng tidak menyangka bahwa setelah sebulan, masalah kucing belang itu masih belum terselesaikan. Bukankah kehidupan kucing belang itu terlalu menyedihkan? Ia bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Memikirkan hal itu, bibir Ye Feng melengkung ke atas, memperlihatkan senyum aneh. Tentu saja, yang paling menarik perhatian Ye adalah hadiah poin kontribusi sekte, yang mencapai 500 poin. Peri berbaju warna-warni itu memang murid sejati, dan dia sangat murah hati. Perlu dicatat bahwa Ye Feng telah menelusuri hampir semua misi sekte. Bahkan misi sekte dengan tingkat kesulitan tinggi peringkat manusia, yang membutuhkan murid terbaik di antara murid-murid inti untuk menyelesaikannya, hanya memberikan poin kontribusi sekte paling banyak 200 poin. Di antara ribuan misi sekte di sini, hadiah tertinggi untuk poin kontribusi sekte hanya 300 poin, dan misi itu membutuhkan waktu 3 bulan untuk diselesaikan. 500 poin kontribusi sekte adalah kekayaan yang luar biasa bagi murid sekte luar, karena harga tukar sebuah pil esensi darah hanya 20 poin kontribusi sekte. Tuan, saya telah menerima misi sekte terakhir yang dikeluarkan oleh peri berjubah warna-warni, kata Ye Feng sambil menunjuk ke misi sekte terakhir. Pengurus sekte yang bertanggung jawab atas misi sekte, yang sedang tertidur, tiba-tiba tersentak bangun oleh ucapan Ye Feng. Dia menatap Ye Feng dengan tajam dan mulai berteriak, "Apakah kau demam, nak? Atau kau dibutakan oleh 500 poin kontribusi sekte itu? Apakah kalian tahu berapa banyak murid, baik batin maupun lahiriah, yang telah menerima misi yang diposting oleh peri berjubah warna-warni ini, yang telah diposting di sini selama 21 hari? 23 murid luar dan 11 murid dalam menjalankan misi ini. Paling ringan yang mereka dapatkan adalah diusir dari puncak peri. Murid dalam yang paling menderita masih terbaring di tempat tidur dan tidak akan pulih setidaknya selama 3 bulan.
Ini hanya karena saya telah berusaha membujuk mereka setiap hari. Jika tidak, jumlahnya akan meningkat beberapa kali lipat, kata pemimpin sekte tersebut. Heh, seburuk itu? Ye Feng menghela napas pelan. Tepat ketika tetua sekte mengira Ye Feng telah menyerah, Ye Feng berkata lagi, namun, aku yakin. HMPH. Dengan dengusan dingin, Diaken sekte itu memutar matanya ke arah Ye Feng. Percaya diri? Sebelum misi sekte ini diumumkan, beberapa murid yang tertarik pada pericai, terutama Fen Chuyu itu, semuanya sangat percaya diri, sama sepertimu. Pada akhirnya, mereka tetap mendapat perlakuan dingin. Nak, biar kukatakan padamu, misi sekte ini hanyalah upaya terakhir yang dilakukan pericai. Bahkan para tetua di sekte pun memperlakukannya seperti rubah bunga. Sebaiknya kau lanjutkan saja apa yang sedang kau lakukan dan berhenti mencari masalah. Terima kasih atas kebaikanmu, Diakon, tapi aku sungguh yakin, kata Ye Feng lagi. Kata-kata Ye Feng membuat tetua sekte itu marah, dan dia menatap langit dengan tajam. Nak, kau benar-benar ingin menerimanya? Kamu benar-benar ingin menerimanya. Kalau begitu, aku akan menerimanya untukmu. Jangan salahkan aku jika kau terbunuh oleh peri berpakaian warna-warni hanya dengan satu pukulan telapak tangan. Setelah masalah itu diselesaikan, pengurus sekte segera menerima misi sekte untuk Ye Feng. Puncak peri berjubah warna-warni, tidak dapat diakses oleh orang biasa. Selain itu, meskipun Anda telah menerima misi sekte ini, Anda masih perlu melihat kapan peri berjubah warna-warni tersedia. Saya hanya dapat mengirimkan jimat kepada Anda. Jika peri berjubah warna-warni sedang luang atau bersedia membiarkan Anda menyembuhkan rubah bunganya, dia akan datang kepada Anda, kata pengurus sekte tersebut. Baiklah, terima kasih, pelayan. Namun, tolong tambahkan satu kalimat ke pesan yang menyatakan bahwa saya pernah melihat rubah bunga dari kejauhan dan saya 80% yakin akan identitasnya, kata Ye Feng dengan hati-hati setelah berpikir sejenak. Tanpa alasan lain selain untuk mengamankan pasokan pil untuk bulan depan dan untuk mendapatkan 500 poin kontribusi sekte, Ye Feng benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya. Jika seorang murid luar ingin mendapatkan 500 poin kontribusi sekte, bahkan jika dia sepenuhnya meninggalkan kultivasi dan bekerja siang dan malam untuk menyelesaikan tugas-tugas sekte, kemungkinan akan membutuhkan waktu 2 atau 3 bulan atau bahkan lebih lama. Dalam keadaan normal, mungkin dibutuhkan waktu setengah tahun untuk mengumpulkan 500 poin kontribusi sekte. Sekarang, aku mulai percaya kau benar-benar percaya diri. Sambil berbicara, pemimpin sekte itu mengeluarkan jimat giok. Dalam sekejap, seberkas cahaya jimat melesat ke langit dan menghilang dalam sekejap. Baiklah, kembalilah dan tunggu kabar. Jika pericai punya waktu, seseorang akan menghubungimu. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Namun, Ye Feng sangat berharap peri berbaju warna-warni itu bisa datang kepadanya dalam waktu 2 hari. Jika tidak, keuntungan sektenya untuk bulan depan akan hancur. Misi sekte hari ini telah memberi Ye Feng jalan baru untuk kultivasi, yaitu misi sekte itu sendiri. Ketika kamu mencapai titik buntu dalam kultivasimu, kamu dapat mengambil beberapa misi untuk memburu binatang buas atau bahkan binatang iblis. Mungkin itu akan membantumu menembus titik buntu tersebut. Pengalaman di dunia nyata adalah ujian terbaik dan cara terbaik untuk meningkatkan diri. Ye Feng memutuskan bahwa setelah misi sekte ini selesai, dia akan pergi ke sekte untuk mengambil hadiah atas keberhasilannya menembus level ke-4 pemurnian darah sebuah pil pembersih sumsum. Ditambah hadiah karena menjadi yang pertama dalam tantangan jalur naga ikan, dan dengan 500 poin kontribusi sekte sebagai cadangan. Dia mungkin dapat menyelesaikan pembersihan sumsum dan penempaan tubuh sekaligus, menembus level ke-5 pemurnian darah, dan kemudian pergi untuk berlatih. Saat ia sedang merenung, sesosok tiba-tiba menyerbu ke arah Ye Feng dari samping. Benturannya secepat pedang emas yang menembus udara. Secara naluriah, gerakan seperti ular di bawah kakinya bergoyang, dan bahunya tanpa alasan yang jelas bergetar, mengurangi sebagian kekuatan benturan dan memungkinkannya untuk sedikit menghindar. Namun, orang yang mendekat sangat cepat, dan Ye Feng tetap kehilangan keseimbangan. Ye Feng, apakah kau buta? Berani-beraninya kau sengaja menabrakku? Di tengah teriakan marah, yang terlihat oleh Ye Feng adalah tumor hitam di sisi matanya yang terus berkedut, tertarik tanpa henti mengikuti teriakan marah Hong Bao. Seketika itu juga, Ye Feng mengerti bahwa Hong Bao sengaja mencari gara-gara. Ia hanya kurang beruntung bertemu dengan penjahat ini, Hong Bao, dalam perjalanan kembali ke puncak. Beberapa hari terakhir ini, Ye Feng tidak berlatih dalam pengasingan. Sebaliknya, dia menghabiskan waktu bersama murid-murid luar puncak Donglai dan telah belajar banyak tentang puncak Donglai. Sebagai contoh, di mata murid luar lainnya, menyinggung peringkat 1 atau 3 di peringkat bumi di puncak Donglai masih bisa diterima. Tetapi Hong Bao, peringkat 2 di peringkat bumi, sama sekali tidak boleh disinggung. Hong Bao dapat digambarkan sebagai sosok yang menyimpang dan merajalela di puncak Donglai. Dia telah berkelahi dengan sesama murid lebih dari selusin kali, tetapi jarang menerima hukuman yang berarti. Justru murid-murid luar yang ditindaslah yang dihukum berat. Tahun lalu,
Seorang murid luar bernama Si Cheng secara tidak sengaja menyinggung Hong Bao, yang kemudian beberapa kali berkelahi dengannya. Terakhir kali, masalah tersebut dibawa ke sekte, dan Si Cheng diusir dari sekte karena niat jahatnya. Hong Bao memiliki kekuatan luar biasa dan sangat dihormati oleh sekte karena dialah yang paling mungkin menembus alam esensi sejati dan menjadi murid inti dalam waktu singkat. Konon, salah satu tetua sekte bahkan memiliki hubungan khusus dengan Hong Bao. Hong Bao mampu bertindak sewenang-wenang di puncak Donglai tanpa hukuman hanya karena dia dilindungi oleh para tetua sekte tersebut. Selain itu, meskipun sekte tersebut melarang murid luar untuk berkelahi secara pribadi, setidaknya ada 6.000 pria berdarah panas di antara 8.000 murid luar. Setiap hari, terjadi bentrokan dan gesekan yang tak terhitung jumlahnya. Dan dalam keadaan emosi yang meluap, terlalu banyak kasus orang yang saling melayangkan pukulan dan tendangan. Oleh karena itu, sekte tersebut menutup mata terhadap perkelahian pribadi di antara murid-murid luar. Selama tidak ada yang terbunuh atau terluka, dan tidak ada yang melaporkannya kepada pengurus, tidak ada yang menindaklanjuti masalah tersebut. Ye Feng, kau sengaja menabrakku, dan kau masih belum meminta maaf padaku? Apa kau pikir aku, orang peringkat kedua di peringkat bumi, ini orang yang mudah ditaklukkan? Mari kita lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Dengan raungan, otot-otot Hong Bao menegang, dan aura dingin terpancar dari tubuhnya. Dalam sekejap, tinjunya melayang ke arah Ye Feng. Kepalan tangan raksasa yang melesat ke arah Ye Feng diselimuti lapisan cahaya merah tua, dan saat cahaya merah tua itu muncul, hampir saja mencekik Ye Feng. Esensi sejati? Melihat ini, Ye Feng sangat terkejut, hatinya mencekam. Esensi sejati dan energi darah adalah dua tingkat kekuatan yang berbeda. Hari ini, dia takut akan mengalami kekalahan. Namun meskipun dia mengerti, Ye Feng jelas bukan tipe orang yang akan berdiri diam dan membiarkanmu memukulinya. Jika kau memukulnya, dia pasti akan menggigitmu balik. Saat tinju Ye Feng bergerak, aura tanpa rasa takut tiba-tiba muncul di matanya, dan dia membalas serangan itu dengan teknik 5 gunung kembali ke surga. Auranya langsung menjadi sangat ganas. Ketika dua pasukan bertemu di jalan yang sempit, pasukan yang berani akan menang. Hanya dengan keberanianlah seseorang dapat menemukan jalan keluar dari situasi yang putus asa. Ini adalah prinsip yang dipahami Ye Feng setelah merenungkan pengalamannya dalam pertempuran beberapa hari terakhir. Benar saja, tatapan Hong Bao tiba-tiba berubah, dan dia juga terkejut oleh aura suram Ye Feng. Namun, di saat berikutnya, aura Hong Bao melonjak, dan cahaya merah menyala tiba-tiba menyembur di sekelilingnya. HMPH, Ye Feng, jika kau ingin mati, ya sudah, patah. Seberkas cahaya biru tiba-tiba turun dari langit, mendarat di pipi Hong Bao seperti tamparan. Hong Bao langsung tersambar petir, berteriak sambil terjatuh dan terlempar ke belakang. Hampir bersamaan, semburan cahaya warna-warni melesat ke arah Ye Feng. Ye Feng merasakan getaran tiba-tiba di sekujur tubuhnya, dan dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Apakah kau Ye Feng? Kamu adalah Ye Feng? Dengan jentikan tangan rampingnya, Ye Feng digenggam oleh peri berpakaian warna-warni yang tiba-tiba muncul, seperti boneka. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan selain bisa menggerakkan matanya, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun.